relate-nya adalah kata-kata itu istimewa ketika kamu bisa menyentuh hati orang-orang yang gelisah atau ingin menemukan solusi dalam hidupnya, atau kata-kata itu membuat orang berhenti memikirkan sesuatu yang bisa mempersulit dirinya sendiri gitu. Selain damai untuk dunia kan inner peace ya. Jadi ini yang udah sampai ke Global Peace Library Grand Halle Pilate di Prancis dan ini dapatin muri. Tapi ini membuat saya ketemu dengan presiden dan tokoh-tokoh dunia. Jadi kalau kata kadang magical things itu comes from your heart yang true ya. Terkadang kesendirian harus dirayakan, temukan utuhmu. @edrida Pulungan. Ya. Hai Happyers, kita kembali lagi ke podcast dari Happy Inc Indonesia, yaitu Navigating the Modern Minds. Kali ini di episode kedua bersama saya Farah Salsabila dan teman saya sebagai co-host yaitu Zamita Alamina. Oke, jadi di podcast kali ini tuh kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita kenalin Bu Edrida Pulungan. Halo Bu, selamat datang. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore. Sore menuju malam nih Menuju kayaknya. malam ya. Aduh, benar. Oke Bu, gimana Bu kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, habis kerja Bu tadi? Ya benar ya. Sama, saya juga habis kerja. Oke Bu, jadi di pembahasan kita kali ini itu bakal ngebahas tentang kata-kata, karena berhubungan Ibu ini kalau dari yang saya tahu adalah seorang sastrawati, ya kan? Udah sering nulis puisi, buku. Terus juga Ibu ini bekerja sebagai staf ahli ya, staf ahli dari Analis kebijakan di DPRD ya Bu ya. DPRDRI. Ya. Oke. DPRDRI. Oke, kalau gitu. Jadi nih tema kali ini itu adalah berekspresi melalui kata-kata di tengah tuntutan manusia modern. Nah, kalau saya sendiri sih, saya itu seneng banget sama yang namanya puisi dari dulu, dari saya kecil kali, dari mulai, karena bapak saya kan emang dulu sering ngasih buku kan, suruh baca gitu. Terus dari situ saya sering baca, terus saya juga sering nulis puisi sih benernya. Tapi bahasa Inggris. Nah, karena emang dari kecil saya emang sering bacanya juga bahasa Inggris, nonton bahasa Inggris. Terus itu dari situ saya sering nulis. Nah, terus kalau Ibu sendiri awalnya seneng dengan nulis-nulis tuh gimana sih? Oh, ada sama ya. Jadi saya itu beruntung ya sebenarnya. Saya punya role model. Ayah saya itu punya jiwa seni yang tinggi dan juga seorang konseptor. Jadi waktu saya kecil, saya sudah mulai dekatkan dengan dunia kata-kata karena saya itu penulis pidato wali kota. Nah, itu nular ke saya. Saya pertama kali kerja di parlemen nulis pidatonya chairman-nya, ketua DPD RI-nya. Wow, oke. Nah, kemudian kalau kita lihat dia kan selalu bawa agenda kerja kan, kalau pulang pasti ada kata-kata puisi atau apa gitu. Nah, itu saya baca, saya lihat aja. Nah, pada waktu kecil sebenarnya saya tipe introvert, nggak seberani seperti sekarang, sembunyi di bawah kursi, ketakutan ya. Waktu masih TK segala macam. Nah, saya mulai menulis itu karena saya anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi kan kalau anak pertama selalu dituntut jadi role model atau segala macam. Jadi curhat-curhatnya saya itu di diary lah ya, journaling, menulis diary, mulai dari yang ada kuncinya sampai nggak ada kuncinya ya. Jadi itu saya lakuin mulai dari saya SD, juara-juara ngarang, sampai waktu SMP ada satu kalimat dari seorang guru bahasa Indonesia dan itu sangat mempengaruhi saya ke depan. Itu seperti memori yang tersimpan, nggak dibuka-buka. Dia baca tulisan saya, sepertinya kamu akan berbakat jadi seorang penulis. Ya. Karena kalau udah mengarang itu bisa lembar-lembar polio. Dulu kan polio ya, ada lomba mengarang, ada nulis mengarang. Dulu ada mengarang, indah banget mengarang ya. Nah, itu dimulai dari kecil dan juga kalau teman-teman punya memori dengan majalah Bobo, saya juga Bona kecil berbelalai panjang. Nah, saya baca itu, ayah saya juga mengajarkan saya bahasa Inggris. Jadi kecil-kecil saya sudah baca buku Dale Carnegie. Berpikiran berjiwa besar ya. Jadi dan hadiah kalau bapak saya keluar kota, dia akan bawa saya kamus-kamus bahasa Inggris atau apa. Jadi mulai suka, tapi itu hanya hobi-hobi gitu ya. Ya mulai dari SD lah ya, suka gitu.
Oke, berarti Ibu udah sering banget nulis puisi nih. Okay. Mau nggak nih kita kasih tantangan dulu boleh, sebelum kita boleh, lebih boleh. lanjut? Ya. Oke, boleh. Mita silakan. Jadi kita di sini tuh ada isu-isu soal mental health Boleh, nih, Bu. boleh. Nah, kita mau nantangin Ibu. Ya. Pilih salah satu secara acak. Ibu boleh bikin puisi selama 30 detik. Oke. Bisa cukup nggak Bu waktunya 30 detik? Ya, it's okay. Bisa ya, Bu ya? Kalau Oke. misalnya mau lebih dikit juga nggak apa-apa. Boleh. Ibu. Oke, boleh Nah, Ibu. sebelum saya pilih, saya mau ngasih teman-teman ini sayap-sayap tumbuh ya. Oke. Ini waktu itu saya buat bukunya untuk teman-teman disabilitas ya. Di sini ada nanti bisa dibaca. Ini buat mereka semangat. Waktu itu saya baca puisi di Bandung. Kalau The Peace Message of the Year, Thousand Poetry Peace for the World, selain damai untuk dunia kan inner peace ya. Jadi ini yang udah sampai ke Global Peace Library Grand Halle Pilate di Prancis dan ini dapatin muri. Tapi ini membuat saya ketemu dengan presiden dan tokoh-tokoh dunia. Wah. Jadi kalau kata kunci hidup saya itu peace and happy ya sama Indonesia. Nah, ini sama nih Pak, sama apa nih kan ini kan ceria ya, kuning sama lah dengan baju Mas Adit ya. Biru kan like today kita kan biru dengan kuning hari ini kan, nggak sadar kan? Nah, jadi kalau kuning itu ceria, happy, spirit gitu kan. Kuning-kuning begini, kalau biru kan peace gitu. Nah, itu puncakku ini sejak aku hapus dari namaku dari sajakmu ini sangat mental health banget. Ini ada istilah kalau kita dalemin, sejak kau hapus namaku dari sajakmu itu bisa general. Kalaupun kamu nggak dianggap di komunitas tertentu atau nggak dianggap punya prestasi atau di apa namanya diasingin atau segala macam, dibully atau apa, tapi puncaknya nanti akan di situ. Ini filosofis banget. Saya tulis setelah saya sampai di Iran, di kota Siraj, itu kota di Persia ya, kota penyair Persia. Nah itu beberapa buku saya dari ya sekitar 20 atau 25 buku, tapi kalau kurasi udah ada 200 ya. Kurasi versi untuk sastra dan non sastra. Ya itu. Nah sekarang Biasa saya banget ya, Bu, terima ya. tantangannya ya. Boleh, Oke. Bu. Ini saya harus buat puisi ya. Iya, Ibu pilih salah. Kayaknya nanti saya bakal dapat voucher door prize. Wah. Dapat piring cantik Bu. Waduh, quarter life crisis setting. Aduh, pas oh ya banget bener ya. lagi. Aduh dalam ya. Quarter life Sekali, crisis ya. Wow. Aku kira Ibu pernah tapi dulu inget nggak pernah ngerasa pas umur 25, 24, 26 ngerasa Nggak pernah. stuck banget gitu. Jadi saya itu masuk di parlemen, kerja di sana dengan mengorbankan beasiswa Fulbright. Wah. Studi aku di Seattle ya. Tapi setelah itu menjadi jalan mungkin begini ya. Kita harus berkontribusi untuk negara dulu ya kali. Baru kemudian kita mature dan punya konsep. Tapi akhirnya lolos sih menjadi alumni Atlas Corp itu di bidang sektor publik dengan US. Dan juga lolos untuk Business Future Leader Females untuk UK Female Hub gitu ya. Maksudnya ada sih walaupun zaman-zaman pandemi lolos. Cuman kadang kan kita merasa kayaknya pilihanku ini salah ya, kenapa aku di sini terperangkap gitu ya. Jadi kadang ingin menyesali tapi kan hidup harus dijalani ya. Jadi saya banyak lah ngerasain yang begini-begini ya. Jadi ini mau dipuisiin ya? Boleh, Iya, Bu. Atau boleh, mau Ibu. dibuat kayak quarter life crisis ya. Waduh, ini saya jadi ingat. Tahu nggak saya ingin flashbacknya gimana? Apa Bu? Jadi waktu saya terpilih menjadi ASN kategori Future Leader dari Kemenpan RB untuk inovasi pentahelix ekonomi kreatif dan pariwisata, saya disuruh nulis puisi dalam bahasa Inggris. Not nulis, langsung dibacakan. Langsung ya? Langsung dibacakan ya, Bu. Jadi ya. waktu itu judul puisi saya Hidden Star, bintang tersembunyi. Dan itu ada 7 juri ya, termasuk Mas Helmi Yahya dan Kang Maman. Dia bilang, ternyata gitu kan. Kenapa kamu dilempar ke sana? Mungkin biar kamu bisa mewarnai perasaan-perasaan hati para anggota dewan gitu. Biar lebih dalam. Dengan kata-kata Iya. yang cantik. Ya, quarter life crisis. Aku berjalan jauh. Kadang di persimpangan, kadang menepi, kadang maju dan berlari. Aku tahu waktuku selalu ada untukku, namun kurasa itu tidak cukup. Betapa matahari dan rembulan terkadang bergantian menjalankan tugasnya. Begitupun bintang-bintang walaupun terlihat kecil namun dia bersinar ke bumi. Aku di persimpangan mencari jalan dan jati diri. Hingga aku tersadar, lama ataupun cepat aku akan menemukan diriku sendiri. Tangan dulu, tepuk tangan dulu. Aduh, dalam Kebetulan deh. aku umur 25 dan sedang dalam sana. fase-fase yang sama lagi Bu. Makanya puisinya lumayan kena ya. Iya, Soalnya pasti ya, Kak, ketemu deh. Jangan khawatir masalah waktu. Ya itu ngomongin quarter life crisis ya kan lagi benar. saya. Dalam banget ini. Ini sebenarnya mau sangkut pautin ke apa yang saya alamin aja sih. Karena ya mungkin di luar sana juga ada banyak yang sedang berada dalam fase ini. Itu dimana saya saat ini ngerasa kadang ngerasa stuck, kadang ngerasa
hilang arah juga. Terus bingung gitu loh mau kemana, belum lagi tuntutan dari luar, dari orang tua terutama kan. Nah terus di saat-saat kayak gini tuh saya menemukan solace tuh, menemukan bahasa Indonesia solace, ketenangan lah jatuhnya ketika baca buku. Tuh terus kalau nulis sih belum, karena kalau saya sendiri nulis tuh butuh perasaan yang mendalam banget baru bisa nulis gitu. Kalau ibu sendiri untuk bisa nulis tuh apa emang tiba-tiba random ada ide segala macam atau gimana Bu? Jadi gini ya, saya itu termasuk yang dalam perjalanan hidupnya sangat rush, very rush. Jadi waktu saya masih setelah SMA kan saya merantau ya. Setelah SMA di kota kelahiran saya namanya Padang Sidimpuan, itu agak dekat dengan Padang dengan inilah ya. Jadi begitu saya kuliah di Medan, saya itu double bachelor, kuliahnya S1-nya 2. Jadi hidup saya itu terlalu cepat ya. Jadi saya kuliah di 2 universitas negeri yang berbeda. Jaraknya itu sama seperti Sudirman Blok M sana ya, misalnya jauh lah ya. Jadi satu ngambil ekonomi, satu lagi ngambil pendidikan bahasa Inggris. Itu kalau di sini kampus borjuis ya, very very stylish gitu. Kalau di kampusnya bahasa seni itu nanti kalau kita masuk ada piano, ada apa. Ketika saya harus lari ke atas ngambil kursi rebutan kan. Nah sebenarnya di antara jeda itu tidak ada ruang sama sekali untuk sendiri tenang, karena selesai ujian di sini, ujian di sana. Selesai buat skripsi di sini, skripsi di sana. Nah ternyata ada ruang. Itu adalah itu tadi ya, mencoba menulis apa yang terjadi. Misalnya saya harus ketemu dengan dosen ini tapi tidak ada. Terus saya dulu udah belajar seni ya. Jadi kalau saya tidak masuk misalnya 180% dalam kehadiran, saya akan bilang ke dosennya, Pak saya gak hadir 3 hari, nanti saya boleh ya Pak buat tugas aja, nanti nilainya sama. Jadi waktu itu saya sudah bernegosiasi dengan orang, tapi waktu itu tidak banyak ya. Nah itu lanjut, S2 saya juga 2 kan, tapi walaupun 1 udah selesai tetapi tetap sambil kerja. Jadi gak pernah ada ruang yang tenang, menjalani hidup dengan apa gitu. Nah itu ternyata ada momennya semua ya. Maksudnya momennya karena misalnya tulisan saya ada, sampai dulu kalau misalnya kalian teman-teman tahu, saya selalu punya fans yang kalau puisi saya udah terbit di harian lokal itu akan dibingkai dan dibawa ke rumah saya. Itu pernah kejadian ya. Jadi itu membuat saya mikir, oh berarti ada juga yang membaca tulisan-tulisan puisi-puisi yang bagaimana itulah. Nah itu saya clipping. Nah di momen-momen ketika misalnya sudah ada jeda itu, ketika saya mulai wisuda ya. Kalau teman-teman kan ngerasain misalnya sambil kerja itu kan yang jam 8 to 5 ya. Kalau saya waktu itu mikirnya gini, kalau misalnya saya 8 to 5 dengan kuliah sambil 2, terus apa bisa? Jadi saya itu ngambil momen jadi kolumnis di harian Medan Bisnis, itu majalah kolom manajemen dan bisnis saya ngisi. Terus saya pernah jadi jurnalis, tapi orang pertama yang saya wawancara adalah kalau masih dengan close the door. Itu Mas Deddy Corbuzier. Dia bawa bunga waktu itu, dia dia hadir di acara satu entertainment karena ada satu namanya showbiz itu di satu kolom. Terus bunga itu dikasih saya kan. Nah, pada saat itu saya wisuda. Nah, waktu itu bawa aja Mbak, saya nggak mungkin bawa ke bandara. Kalau Mas Deddy kena ingat ini ya, dia sempat ngasih kartu nama ke saya warna black apa gitu. Terus pas saya bawa sambil pakai kebaya, saya nulis kolumnis kan, ini kamu jurnalis yang pakai kebaya ya gitu kan zaman itu. Ingat banget. Jadi momen-momen setelah menyelesaikan itu, disitulah saya reflektif ya. Ketika akhirnya saya memutuskan akhirnya menerima arahan ya, bukan arahan ya, mungkin masukan-masukan dari ibu saya, udahlah kamu di sini dulu berkarir. Jadi akhirnya saya memilih di Indonesia itu setelah melepas beasiswa yang susah banget dikejar, susah banget. Nah di saat di waktu kita kerja di parlemen itu kan lebih banyak mikir lagi kan, gak ada ruang ya. Betul. Nah ruangnya itu yang saya rasa itu nulis itu ketika sudah jenuh. Nah di titik jenuh itu baru keluar dia nulis numpah. Jadi di samping nulis pidato, ada satu puisi kemanusiaan yang tidak pernah saya lupakan, dan ini saya share ke teman-teman, ada hubungannya dengan mental illness, ada hubungannya dengan motivasi. Saya mengajak teman-teman menulis Sepucuk Rindu untuk Aisyah yang Setia. Ini waktu saya ngetik, TV One menayangkan seorang anak jalanan bernama Aisyah Pulungan. Dia korban broken homes, dan kemudian dia membawa ayahnya memandikannya di masjid di salah satu universitas yang
lumayan terkenal dan favorit di Medan. Nah itu menggugah hati saya. Jadi ayo kita teman-teman kita buat antologi puisi. Aku share ke semua. Ada yang dari Jerman nulis, ada yang dari Jepang. Saya kurasi 25. Nah ada di situ rumah untuk Aisyah di puisi itu. Dan teman-teman tahu nggak? Akhirnya dia mendapatkan rumah dari seorang donatur pengusaha dan dia harus dari Medan dia harus ke Jakarta ngambil kunci rumah itu. Dan pada saat yang sama saya serahkan buku Sepucuk Rindu untuk Aisyah yang setia H-1 sebelum Lebaran. Dan saya bilang ini untuk beli buku Aisyah ya, buku-buku Aisyah di sekolah ya. Dan Aisyah memberikan seperti apa itu apa namanya itu seperti kerang warna orange ya. Mengatakan rasa bahagianya. Dan itu pertama kali saya merasakan puisi itu untuk kemanusiaan. Jadi dimanapun karya beda nasib. Tapi itu pertama kali saya rasain bisa ya gitu orang baca sekilas kan, dan memang dia waktu itu viral, tapi tidak ada yang menuliskan dia dalam fiksi, nulisnya kan riset tentang sisi hukum seorang anak yang ditelantarkan atau apa. Nah sebenarnya teman-teman kalau saya mau cerita ini hasil refleksi saya, bukan saya yang menemukan puisi. Nah sebenarnya puisi itu yang menemuin saya, ayo dong tulisin aku gitu kan. Jadi your life, my life is like poetry. Jadi harus ditulisin ya. Dan satu hal lagi yang paling dekat dengan saya dengan anak muda, kalau memang ruang-ruang itu tidak ada, ya keluarin aja. Karena emosi itu kan harus disadarin. Kadang kita memendam I'm okay, tapi to be not okay is okay. Ya, betul. Nah itu tadi kata kunci buat yang ngerasa nggak tenang ya. Bahkan gini, kalau teman-teman nanti punya sisi-sisi inovasi atau kreativitas yang selalu mikir sendiri, berjuang sendiri, itu memang tantangannya ya. Semua seorang pemikir, coba deh baca di sebuah pemikir atau tokoh dunia itu selalu sendiri. Ya, betul. Karena nggak ada yang ngerti dia. Betul. Makanya your dream itu your duty. Kamu share ke orang mimpi itu orang nggak ngerti, tapi ketika kamu jalani orang ikut. Nah that's the story ya. Jadi kalau bagi saya memang ruang untuk kita juga harus ada. Kadang kita kan kalau yang memang visioner kan selalu give it to people kan. Tapi kita nggak punya art untuk take it for us kan. Tapi itu seiring waktu kita bisa kadang dengan membaca karya-karya kita bagi teman-teman penulis dari masa ke masa ketahuan deh kita itu grow up secara emosi apa enggak. Betul. Nah saya ngerasain sih. Benar, saya pernah baca kan karya saya yang dulu saya sendiri nih kan. Karena kan nulis kita ada masanya kita cuma nulis tapi nggak menikmati karya itu. Tapi ada kadang bilang kok aku bisa menulis seindah ini ya, atau kok aku bisa menulis seaneh ini gitu kan. Tapi pada saat yang sama kita nggak tahu itu kemana karya itu, tapi pasti ada dari berapa, misalnya kita buat, misalnya kayak ini ya ada 160 lebih puisi, ada satu puisi itu yang dimusikalisasi sama teman-teman universitas di Aceh sana, bikin saya terharu karena di tag kan di Instagram. Dan ada satu puisi itu satu yang dimusikalisasi ya. Ada satu puisi yang diriset, yang kalau nggak salah Sayap-Sayap Tumbuh nih, ini diriset sama dia nih, anak bahasa. Dia menghitung metaforanya berapa dan segala macam. Jadi that's all lah ya. Jadi ruang-ruang itulah yang kita isi yang kosong itu. Oke. Oke Ibu, sebelumnya Ibu tadi tuh sedikit menjelaskan ya Bu, Ibu mendapatkan rekor muri lewat Paris Peace Forum. Nah boleh dia Bu, ini cerita-cerita soal Paris Peace Forum tuh ngapain aja sih di sana? Paris Peace Forum itu adalah multilateral high level meeting yang dihadiri oleh kepala negara seluruh dunia yang diadakan di Prancis ya, diinisiasi oleh Forum Paris itu untuk mengakomodasi semua ide-ide terkait perdamaian. Nah, kalau saya kebetulan kan menyukai ide dan gagasan ya. Itu bisa kita ngirimin program apa yang kita lakukan dengan perdamaian. Waktu itu saya mengusulkan ide mempromosikan perdamaian melalui sastra dan budaya, termasuk Indonesia, budaya kita ya. Jadi kalau di buku ini saya tuh pakai kreativitas sendiri. Jadi judulnya bahasa Inggris. Ini pakai batik tapi bareng Phoenix. Ini kita masih membingkai perdamaian bukan hanya untuk kita tapi juga dunia. Karena di konstitusi kita kan ada ikut perdamaian dunia kan. Nah, ini bukunya versi covernya kan bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan juga ada bahasa Rusia yang saya nggak tahu waktu itu bahwa ini karena di perang ya. Jadi ini kayak kebetulan yang aneh ya. Nah di sini kan komunitas kita Lentera Pustaka Indonesia dengan Korps ini namanya Indonesian Vision Korps perdamaian pemuda perdamaian dunia. Ini sebenarnya memotivasi anak-anak muda dari seluruh 34 provinsi saat itu untuk mempromosikan perdamaian itu melalui talenta-talenta dia. Nah, betul. Jadi saya propose lolos ya, lolos dan kemudian ketika itu lolos saya personally as a writer. Nah,
pada saat itu kita akan masuk ke dalam forum-forum yang memang terkait perdamaian dengan misalnya ada sektor pendidikan, ada sektor anak muda juga, ada sektor lingkungan dan segala macam. Saya berdiskusilah dengan teman-teman juga, ada dari berbagai macam negara, waktu itu ada Prancis segala macam. Nah, pada saat yang membuat MURI itu memilih karena Pak Jaya Suprana tertarik, kok bisa kita nyampe di forum yang besar itu, tapi kita padahal hanya mencoba mempromosikan sastra gitu. Nah, diskusi-diskusi, cerita telepon-teleponan, ada apa 2021 diberikan ya, tapi 2022 baru karena waktu itu pandemi. Yang membuat saya dapat ini pertama ada bukunya. Yang kedua yang sangat luar biasa yang tak akan pernah terlupakan karena di closing Paris Peace Forum itu kan ada YouTube channel resminya official. Saya lagi diskusi begini-begini. Jadi bayangin begitu banyak orang, jadi ketangkep itu pas di menit ke-20. Ya. Nah, dan kalau kita Google itulah kerapian mereka menulis data. Ada nama saya dari 58 kontributor dunia termasuk nama saya, tapi Edrida Pulungan, Indonesia Peace Writer. Ada juga Raja Philip, ada Antonio Guterres PBB, ada Ketua Komisi Eropa gitu kan. Jadi pertama kali saya lihat ketemu Presiden Emmanuel itu di sana. Nah, jadi akhirnya lolos lah dan begitu kembali ke Indonesia dapat MURI itu. Tapi ini hanyalah satu bagian dalam konteks fiksi ya. Saya juga menulis Celebrating Peacemaking Odyssey Yusuf Kala. Itu memenangkan tulisan dari teman-teman kita PPI Dunia kan buat perlombaan nulis ya. Ada 500 karya yang diterima 25. Saya nulisnya konteksnya budaya, bukan hukum, bukan apa, budaya, lolos. Nah, itu di launching di Istana Wapres. Nah, saya juga ikut Paris Jakarta. Saya juga ikut World Peace Forum yang diadakan di Jakarta, dari Menlu segala macam, dan juga 5 penulis terbaik yang diadakan oleh Human Rights-nya Kemlu. Itu versi yang seriusnya ya. Nah, ini tapi ternyata yang serius itu kan hanya background. Nah, yang saya buat adalah seninya kan. Nah, inilah hasil dari karya kita anak bangsa. Dan saya baru tersadar forum itu sangat bergengsi kan, karena kalau tidak ada gagasan tidak diundang. Nah, dan itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Jika teman-teman pengen berkolaborasi, kita kembali lagi ke sana tidak masalah ya. Karena duta besar yang sekarang itu adalah saksi hidup saya. Dia yang merekomendasikan saya waktu dia di Jakarta ya. Dan ternyata dia juga yang menjadi dubes. Semoga Bapak itu juga nanti membuat semacam ke kita ya, discussion and collaboration. Kita itu sebagai Indonesia itu kadang memang harus menunjukkan kita bukan hanya negara yang dilabel negatif ya. Kita juga punya SDM dan talenta global. Talenta global itu adalah hasil dari bagaimana kita melihat sesuatu fenomena yang ada di lingkaran kita dan kita memberikan warna atau kita memberi solusi. Jadi itu adalah puncak dari masterpiece yang saya rasakan. Karena kadang kan seperti tadi kembali ke yang pertama, bahwasanya karya punya nasib masing-masing. Nah, itu. Oke. Bu, kan kita ketahui ya Bu, kalau misalnya Bu Edrida ini tuh punya dua sisi yang berbeda sebagai seorang politik dan juga hukum dan juga sastra. Nah, kebanyakan orang-orang itu tuh sukanya tuh di zona nyaman ya Bu, apa yang dia lagi lakuin atau profesi dia sebagai seseorang tersebut itu cukup di situ aja. Nah, Ibu bagaimana cara Ibu keluar dari zona nyaman dan bisa ini bisa ke sini bisa ke situ? Awalnya dari sastra dulu juga kan awalnya. Nyampur. Jadi saya sanguinis, suka bertemu dengan banyak background, makanya pentahelix banget saya. Jadi kalau orang pengen jadi leader, saya pengen jadi bridge ya, jembatan sana sini, menyenangkan. Jadi yang membuat saya baru sadar itu ketika ada satu teman saya di Tangerang ya, dia juga orang kreatif. Dia bilang, kamu itu kayaknya orang yang selalu tidak ada di dunia nyaman, ada aja yang dikerjain katanya. Pada dasarnya memang itu udah statusnya nyaman banget, kerja dari jam 8 ke 5. Misalnya kita menerima gaji dari setiap bulan gitu. Tapi saya merasa mungkin karena tertempa dulu sering banyak organisasi, terus pernah membawa nama bangsa kita. Waktu usia 25 tahun saya kebetulan jadi Duta Pemuda Indonesia Australia. Ya udah pernah ngerasain bekerja di 2 negara bagian, merasakan bagaimana orang-orang memandang Indonesia dan Asia gitu kan. Merasakan kita itu talenta kita, SDM kita memang harus digenjot gitu. Nah, setelah itu kan kembali ke Indonesia dengan tugas yang berbeda mulai dari awal. Itu saya mikir kayaknya saya harus menganggap tempat kerja saya ini adalah tempat belajar, learning process. Karena memang dari dulu darah akademisi ada ya. Saya sempat 7 tahun ngajar, mengasah anak-anak muda biar diterima kerja. Saya yang mencari company-nya, saya yang membawa anak-anak debat
dan tiketnya saya yang nanggung gitu karena kan waktu itu universitas swastana lembaganya belum siap ya menerima hal-hal inovasi. Betul. Ya 7 tahun saya di sana. Jadi setelah saya ngerasain dunia kanabis sih ngerasain dunia politik, tapi dunia politik yang dia memang government affairs saya rasain, dunia komunitas anak muda saya rasain. Mungkin yang dunia bisnis yang harus belajar ya dari teman-teman ya, karena kan entrepreneurship ya. Jadi it more to idea. Saya ngerasa makin kita melihat banyak background, sebenarnya ada celah untuk mencari gagasan di situ, dan nyamannya itu ketika kita bertemu dengan orang yang sama. Betul. Jadi misalnya seperti yang waktu di sana ya, seharusnya kan kita kaku ya, kita masuk di forum yang sangat besar ya, terus kita itu udah saat di sana kayaknya ini enggak. Maksudnya kan bukan dari pemerintah yang menyiapkan kita kan, ini ide kita. Kalau dibilang kayak murni professional writers atau murni orang yourself gitu kan. Betul. Beda sekali kalau kita misalnya as a speaker di situ. Ini benar-benar pejuangnya yang buat gagasan. Saya ketemu Tulus nih, Mas Tulus, saya lupa deh minta nomornya. The only 2 person yang hadir di sana yang ada jiwa seninya saya sama Mas Tulus. Mas Tulus di endorse sama WF. Kalau saya di endorse by God kan sampai sana. Nah itu Mas Tulus, dia presenting about gajah kan, ada konflik kan dengan ini segala macam. Jadi bagi saya ternyata rumusnya, setiap kita keluar dari zona nyaman, kita akan menemukan dunia yang membuat kita berpikir untuk we create something, atau we engage with them, atau we create another things. Itulah yang saya tulis di Genetic Spirit Kaum Muda Indonesia. Jadi kalau kita walaupun sudah berusia, ada hitungannya kan 1, 2, 3, tapi memang harus tetap jiwa muda. Pasti deh beda cara hidupnya. Kalau walaupun kadang kan malu sendiri, ini kok cuma aku yang paling berusia di sini ya, di forum ini ya. Tapi akan ada seperti miracles, itu berarti kamu udah ditempa dari tahun berjalan, sehingga bagi kamu itu nggak asing. Nah seperti hari ini kan, to meet the people yang memang create a community atau startup atau misalnya talent-talent yang membawa kita menjadi SDM global. Kalau bahasa Sanskritnya menjadi yang unggul di tengah yang unggul, adigana namanya Sanskrit ya, bahasa Sanskerta. Kita akan merasakan kita grow ya. Yang sakit itu kan stuck, nggak grow, mau naik nggak bisa, nggak sistem nggak dukung, mau keluar udah nanggung, udah usia gini ngapain lagi ya gitu. Jadi yang saya rasakan kan, kalau kita back to the tema manusia modern sekarang itu memang menginginkan sesuatu yang sudah nyaman dan tenang dan mengurangi hal-hal yang membuat pikiran ruwet. Tapi kalau kita masuk ke dalam satu lingkungan yang membuat kita memaksa kita untuk berbuat atau memaksa kita untuk survive, itu akan melahirkan manusia yang beda gitu. Dan kadang mentalnya itu akan naik ya secara ini ya. Walaupun kadang kita ngerasa who help me, I need help. Tapi itu adalah satu loncatan bahwa kita harus mempercayai diri kita. Kemarin bisa loh dilewatin, kok kamu bisa ya? Padahal itu susah loh, nggak mungkin loh gitu. Itu akan membuat kita kadang kalau mau GR sendiri, kita bisa kok GR sendiri aja. Gini-gini saya udah inilah, aduh mantep. Tapi kan di journaling ya, kalau kita ngomong di depan orang, wah dikira nanti kita ria atau gitu ya. Narsis banget ini. Tapi itu bagus. Sekarang saya pernah ya, kalau nggak salah mamanya Pak Menteri Sandiaga Uno kan ada Bu Min Uno yang punya sekolah Duta Bangsa. Kalau nggak salah dia pernah bilang, bahkan kita harus mempedekan diri kita walaupun kita lagi merasa posisi down. Jadi waktu saya kuliah S2 diplomasi di Panama Madinah, ibu itu pernah mengajarkan, saya merasa dia building a school ya, itu pasti sesuatu yang orang pada waktu itu belum mikir. Nah, orang-orang yang di tahapan literasi itu kan bukan hanya you read, you write gitu. Tapi bagi saya literasi itu puncaknya inovasi gitu. We create yang beda gitu. Ini dalamnya bahasa Indonesia loh, bukan bahasa asing kan. Biar kalian belajar bahasa kami. Kan kami adalah inisiator Konferensi Asia Afrika. Kami di ASEAN mau membantu yang tetangga-tetangga kami gitu. Jadi waktu saya ketemu Presiden Kongo, saya bilang, "Halo Mr. President." "Halo, where are you come from?" Dari Indonesia kan. From Indonesia. Oh, dia smile. "Iya Pak, our country is very helpful for you." Kan pasukan Garuda kita bolak-balik kan ke Kongo. Dia senyum. Itu pengalaman yang menarik karena kita kan kenal bangsa kita. Kita kenal dengan negara mana kita berrelasi. Dia smiling face kan. Nah, yang paling terkejut itu adalah wakil duta besar wakil duta besar Prancis yang langsung dari sana. Karena kalau misalnya teman-teman mau tahu, saya berawal dari kreatif talk show di kedutaan Kementerian Luar Negeri deh. Kenapa saya akhirnya punya ide ini? Karena waktu itu saya lihat speakernya nggak ada perempuan, terus nggak ada anak muda, nggak ada yang mau melihat gagasan. Pas dia bilang nanti ada Paris Peace Forum, you can see people, banyak lah perempuan di situ, penggiat ini, penggiat itu, aktivis gitu. Nah waktu saya sampai di sana dia bengong.
wow, you're calm katanya kan. Anything you need, we will help you. Jadi bisa bayangin, ketika pun kita sudah global citizen ya, kita akan merasa banyak orang yang akan bareng-bareng sama kita. Karena kita you have universal value. Kalau misalnya kita masih berpikir kayak tadi ya, kita zona itu aja selesai. Apalagi lihat sekarang, semua kebuka ya. Government, e-government. Terus misalnya company punya statement finance langsung diletak di media segala macam. Jadi ini kalau bagi saya universal thingsnya yang kamu lakukan akan menarik magnet yang sama, walaupun mungkin lead times ya, kalau nggak konsisten kan nggak bisa. Saya kadang mikir 2006 saya buat sampai sekarang kok masih ada, berarti my soul there. Dan kalau tadi puncak daripada literasi secara global saya adalah di Prancis, tapi kalau literasi saya puncaknya secara nasional itu di Kalimantan Utara. Ketika Pak Wagub mengundang saya mengajar anak Dayak 12 hari. Saya minum airnya, saya makan uletnya, saya ngerasain pohon-pohonnya, dan nama saya sudah diukir di batu prasasti Batu Ruyut gitu. Nah, saya orang Batak ya. How come I come to the Dayak community? Itu because you have nationalism kan. Dan satu lagi kamu merangkul. Saya juga punya 2 anjing namanya di sana, Rudolfo dan Alberto kan. di bawah tangga-tangga rumah Dayak kan ada anjing yang selalu menjaga kan. Karena kami di dalam hutan, jadi lewat jembatan. Jadi kalau kadang saya merasa konteksnya adalah betapa menyenangkan merasa memiliki negara kita ini dengan permasalahannya, dan juga tetap beride-ide gagasan walaupun kita merasa kadang ya kita punya jiwa inlander kan. Apa karena kita pernah dijajah atau karena proses sistem pendidikan kita yang dulu seragam, kita itu kayak merasa ada rasa down how to say it, feel down ya, merasa rendah hati, bukan rendah diri terhadap sesuatu segala macam. Atau misalnya mengkontekskan, wah kalau alumni luar keren-keren ya kerjaannya, masuk gini-gini buat apa gitu. Atau kalau alumni tapi itu nanti akan pecah dengan adanya ide dan gagasan. Kita akan bareng-bareng. Saya juga mikir, saya bukan alumni luar negeri kan. PPI itu kan hanya mengkhususkan orang-orang beride menulis apa konsep perdamaian. Nanti dikurasi gitu, ada yang bertim, ada yang personal. Nah, ketika itu lolos saya terkejut. Wah, berarti ide kita ini global nih. Berarti bisa dipakai. Lolos waktu itu yang menjadi jurinya Prof Firmansyah ya. Prof Firmansyah ini pernah jadi rektor Paramadina dan juga pernah jadi staf presiden di bidang ekonomi kan, yang menulis marketing politics kan dia. Nah, jadi ternyata kalau orang mau membuka pintu zona tidak nyaman itu menyenangkan bagi kita yang punya mental berani. Atau jangan takut-takut, jangan berani-berani, ada kan modelnya kan. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani gitu kan gitu. Tapi memberanikan diri itu kayak melompat ke satu tempat yang kita nggak tahu apa, tapi harus survive. Itu harus dilatih walaupun nggak gampang ya. Betul. Itu sih kalau memang udah ada beberapa orang yang bilang, Kak, kok kamu selalu ada di zona yang nggak nyaman ya, padahal udah nyaman, udah tenang-tenang gitu. Tapi bagi orang yang sudah pernah keluar dari satu hal yang tidak pernah misalnya dia bayangkan, dia akan euforia kan. Oh, berarti nyampe. Oh, berarti kita bisa nih. Dan karena kita berpikir, oh berarti ini yang kurang bareng-barengnya nih kolaborasinya. Jadi we need to have trust from the community atau even government ya, untuk bareng gitu. Makanya kenapa dari dulu saya disertasi almost ya. Jadi masternya itu memang selalu membuat konsep pentahelix. Saya pelajari quadruple dari awal kan sampai kenapa menyenangkan helix ini? Karena jalinan. Kita kan yang membuat nggak cepat maju bangsa ini nggak ada jalinan, nggak ada koordinasi, jalan sendiri. Jadi energinya udah ini kan udah dikerjain lagi sama yang lain misalnya. Ini kan udah ini dan bahkan this is the truth. Kita mau ngomong mental illness. Politik kantor kita, office politik itu sangat kejam gitu. Ada seseorang nanti yang unggul, udah dikucilin, entah dia melampaui kita nih. Kita kan udah ini. Itu paling parah di semuanya. Bahkan di sekolah. Dan sekarang saya pengen nulis suatu saat ya. Itu banget ya. Bahkan kadang dulu saya punya teman-teman juga yang kerja di BUMD gitu, ngadu-ngadu terus ya. Ini gimana sih, harus begini atau harus pindah, harus apa. Dan saya pernah ikutin sesi itu. Saya berpikir gini, itu harus dilawan. Karena kalau kita nggak speak up, karena kan orang kan biasanya punya gerbong-gerbong ya, punya politik office, gibahnya lebih banyak, gossipingnya daripada kerjanya. Terus dia berada di balik orang yang dia kira punya power untuk menjatuhkan satu orang yang mungkin punya prestasi kah atau misalnya beda gitu, sehingga dia mendapatkan apapun. Dan kamu berpikir kalau misalnya lihat sama mereka juga saling iri tuh. Jadi itu bukan sistem yang kuat sebenarnya, tapi harus ada lawan ya, harus ada yang speak up baik melalui karya. Dan puisi ini sebenarnya sangat metaforik. Dia nggak kasar ya. Kalau bahasa puisi itu sangat halus tapi kena gitu. Nah itu yang sebenarnya saya rasain.
when you walk in the very hard community, yang saya rasain ya, hard itu keras ya, ditempa. Kalau mental kamu nggak ini menghadapi banyak manusia, aduh susah deh gitu. Tapi yang perjalanan hidup saya itu saya ngiring dengan itu untuk menjaga kearifan budi ya. Bisa sih kita kan kalau orang tingkat emosi tinggi, misalnya udah tahu nih kita digituin misalnya segala macam, itu bisa keluar ya as a human being. Kan nggak boleh juga nggak dilepasin ya. Sampai katanya ada sekarang satu tempat kita bisa hancurin barang-barang ya kan. Saya belum pernah tuh. Pas waktu lihat ada ya. Ada. Tapi you can make it gitu. Makanya seperti yang saya buat ketika kau hapus namaku dari sajakmu, itu puncakku gitu. Sebenarnya itu nyambungnya puncaknya dia. Ya iya. After you are surrender, you do something. Kejutkan mereka dengan kesuksesanmu gitu. Jadi you are silent, you are not talking whatever. Tapi tiba-tiba papan bunga berderet di sepanjang kantor itu ya kan. Dari semua gitu. Itu adalah shocking things gitu. Kenapa? You don't have any supporting. Banyak yang mengucilkan ide-ide, tidak mau menginikan, tapi kalau ketika namanya bagus milik mereka, ya. betul. Ketika you do something, you walk behind the tables, tapi you never get anything, misalnya benefit. Kalau bagi saya itu pasti suatu saat yang kamu dapetin lebih dari yang mereka dapetin bagi-bagi itu. Mungkin kuenya nggak dapat ya di situ, tapi kue yang lebih besar ya. That's the thing ya. Maksudnya miraclesnya itu kalau memang big heart pasti think hard ya. Maksudnya no. Kalau dia pikiran yang besar ya, big heart gitu, itu pikiran yang besar akan menemui orang-orang yang berpikir besar juga. Betul. Walaupun kadang itu harus di-exercise. Kadang kan gini, masuk nggak ya? Aku coba nggak ya? Kayaknya nggak deh. Ngomong nggak ya sama bapak itu, misalnya kan? Boleh nggak sih? Kayaknya ini bapak ini keren, pasti nanti nggak dengerin. Try, biar kamu tahu bagaimana positioning atau bagaimana cara dia merespon. Kemarin saya ketemu seseorang yang luar biasa, penulis ya, PhD yang menulis Mental Tempe ya. Dan kemudian di samping saya adalah seorang seorang Indonesia praktisi yang jadi pembicara di mana-mana dan pernah di Silicon Valley dan segala macam. Bayangin saya di samping seseorang Indonesia yang pernah kerja di WTO lama, dan dia juga suka bicara berbagai tema ya di bidang komunikasi atau segala macam. Saya mikir gini, lama-lama saya berada di lingkaran yang memang saya inginkan gitu. Walaupun terkadang kita merasa benar nggak ini ya? Apakah memang saya kemana nih arahnya? Kok jadi sampai ke sini gitu kan? Jadi yang kita pikirkan hanya dapat segini, yang dikasih sama Allah atau God there's lebih dari itu. Tapi kadang harus sabar ya. Kadang kita kan kenapa sih ini unfair life gitu ya? We don't, kayaknya sampai kiamat pun nggak akan bisa masuk di itu gerbang itu gitu kan? Nggak bakal dengan orang-orang yang sekarang pun lah banyak penyakit mental illness, narcissistic orders, psikopat ya. Semenjak pandemik itu nambah. Bahkan kalau kita baca Kompas, tingkat dari kita anak-anak muda terutama tingkat mentalnya itu semakin tinggi, ada gejala. Dan kadang harus diperiksain loh, bukan hanya fisik. Kalau you have something to do, kayak misalnya nggak punya rasa ingin menangis lagi, udah flat rasanya hidup, udah flat ya. Udah gejala-gejala. Boleh loh, boleh. Even to your friends, karena we need to talk. Makanya something di luar negeri ada company yang hanya untuk jadi teman bicara dibayar gitu. Ada. Talk with them. Or even me ya, teman-teman di sini yang lagi dengerin, if you misalnya need something, you can DM. Nggak apa-apa kamu DM jam 1 jam 3, it will save your life. Kalau misalnya kadang kita baca-baca berita, atau yang paling dekat lah cerita seorang ibu mau mengini anaknya di dekat rel gitu kan, miris nggak sih? Maksudnya berarti he doesn't have somebody. Dan yang paling rentan kan anak muda, anak-anak dan perempuan. Ya, kalau laki-laki tuh easy going kadang sometimes, tapi sekarang nggak juga. Tapi sama aja. Iya, udah lihat kan banyak. Ada seorang pengusaha punya company besar, loncat. Dia bendahara satu organisasi pengusaha, loncat dia. What happened gitu? Kalau bagi saya gini, itu knock for us, ourselves. Kita juga kan pasti punya. Dan juga for our surrounding to save anybody's. Kadang kita tidak mengatakan apa kamu baik-baik saja gitu. Atau misalnya kamu punya teman yang punya chemistry, kamu posting banyak. Are you okay? Itu sudah satu signal. Berarti dia udah teman kamu yang baik. Dia walaupun kamu posting yang keren-keren, dia feeling are you okay? Itu udah your. Kalau di sini namanya guarding angel ya. Ada di sini aku buat guarding angel. Karena saya pernah punya mahasiswa yang mau bunuh diri karena dipaksa jurusan tertentu, dan akhirnya dia survive dan sekarang udah bisa melanjutkan kuliahnya, hidupnya dan karirnya gitu ya. Hubungan ini juga lagi Suicide Prevention Month sih, tapi penting banget so, ya, mudah-mudahan untuk reach out ke orang-orang karena
kalian tuh nggak sendiri pertama. Iya, Pasti ada benar. aja yang Yes. ngerasain hal yang sama dan nggak ada Yes. salahnya untuk reach out untuk Iya. minta bantuan gitu. Betul. Oke. Mungkin sama sih Bu. Saya juga pernah merasakan soal itu tuh, masuk ke zona nyaman, tapi tuh lama-lama pengen mencoba untuk ke zona yang tidak nyaman, yang jauh sekali dari ituan saya. Kayak misalnya saya pengen belajar desain gitu-gitu, tapi sering banget dikucilin sama temen kayak emang kamu bisa, emang kamu bisa kayak gini-gini tuh kontras loh sama kamu kan biasanya cuman nulis atau baca doang gitu, itu pasti dikucilin dan saya ngerasa kayaknya aku nggak ada dukungan gitu loh dari teman ataupun keluarga. Ya gitu. Jadi sedih banget sih. Tapi Ibu pernah ngerasain kayak gitu dalam hal tulisan ya? Tulisan pasti ya. Oh, saya Gak pernah pede gitu ya. buku saya kan sebenarnya kalau lihat sayap-sayap tumbuh, ini kan kalau versinya antologisnya dari Khalil Gibran, sayap patah, saya tumbuhin deh. Jadi kalau Khalil Gibran sayap patah kan, Lebanon ya, tapi buku ini udah nyampe Lebanon. Nah kalau satu lagi sayap tumbuh karena gini, semakin kita dengar yang negatif keserap, bahkan yourself, talk to yourself itu negatif thousand times. Negative self-talk Yeah. Yourself to yourself. Makanya kalau dalam bukunya Hamlet, To Be or Not to Be, kalau suka drama klasik US ya, UK, London lah, UK gitu. Dia bahkan seorang raja-raja di zaman dulu ketika dia membunuh biar dia jadi raja itu punya self talk yang gitu. Nah, kadang bagus juga kita latihan ya. Ini untuk diri saya juga. Itu kan ada kertas warna-warni ya. Taruh di botol, buat 2 gitu. 1 your greetings, you feel grateful today. Aduh, aku senang deh hari ini terlalu juga ngantri di kereta berjam-jam duduk di ini gitu kan. Itu kumpulin banyakin. Terus 1 misalnya kita yang negatif kita coba jadi positive talk. Jadi misalnya capek sih tapi keren aku bisa lewatin. Karena kalau nggak ada siapa lagi gitu. Pada saat yang sama itu pertolongan pertama from yourself. Sampai ada yang bilang you can help yourself. Walau kadang kita nggak ngerasa mampu ke diri, tapi coba hitung berapa banyak yang sudah kita lewati yang versi kita yang ngerasa orang nggak lihat ya. Apalagi in the end, we only have ourselves gitu. Itu betul banget. Kadang memahami itu dalam loh, tapi kalau saya dengar itu paling dalam puisi-puisi yang berbau loneliness. Nah, kalian bisa pesen saya buat semacam ini ya, itu t-shirt ya. Terkadang kesendirian harus dirayakan, temukan utuhmu. Edrida Pulungan. Ya. Utuhmu itu gimana biar kamu ngerasa utuh. Itu banyak yang pesan. Aku kadang ngambil dari kutipan-kutipan puisi. Kalau ada butuh sometimes aku kerjain ya. Tapi lama-lama kayaknya itu sudah ada dari dulu tapi baru sadar sekarang kan. Kalau kamu itu bermanfaat dengan kata-kata kecil yang kamu tiba-tiba melintas. Ada juga misalnya aku ada satu ya, mungkin aku nyanyikan sedikit. Itu bagi kalian yang lagi nyari jodoh, pengen punya soulmate, pengen teman yang ngerti. Kan sekarang itu mahal ya. Karena kan ada katanya fake friends gitu kan. Rupa kita kira inilah yang merangkul, tiba-tiba kita habis selesai gitu ya karena we trust and everything. Itu gini nyanyinya. Aku hadiahnya buat teman-teman yang di podcast Happy Indonesia and also Talent Hub ya. Itu di sini namanya Senandung Cinta gitu. Itu sebenarnya hanya beberapa kata, tapi masa-masa pencarian kan pasti ada sesuatu ya. Kadang anak muda gitu, kok aku nggak ada yang nyapa, apa kabar, udah makan misalnya, atau something else. Itu gini lagunya. Adakah dalam bilik hatimu ada ruang yang kosong, yang tidak berpenghuni, yang buatku nyaman. Oh, kulihat bola matamu yang teduh dalam binar rasa, membawa kedamaian, hidup yang indah, penuh senandung cinta gitu. Bisa lah sedikit ya. Kadang-kadang kan harus dikurasi kan mana yang bisa dijadikan lirik gitu. Jadi kalau kamu lagi misalnya menunggu-nunggu macet gitu kan, udah happy bahagiakan aja diri gitu kan. Dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Seolah-olah kita itu aktornya benar. Udah ini saya aktor utama nih yang harus melewati hari yang berat ini gitu kan. Nah gitu deh, satu hal lah ya dari kata-kata itu. Saya tuh paling lihat Ed Sheeran ya, atau Taylor Swift ya. Kenapa Taylor Swift itu yang sebenarnya banyak jatuh bangunnya di dunia
apa ya, misalnya musik atau misalnya di dunia asmara dia atau dunia apa, bisa create money karena dia reflected satu. Ed Sheeran juga kan, setelah dia misalnya singlenya selesai, dia jeda dulu, baru nanti akan beda lagi genrenya. Dan saya memikirkan gini, jangan-jangan dunia ini udah bakal di leading oleh orang-orang art ya. Orang-orang yang punya hati, jadi orang udah capek yang terlalu logical. Betul. Dan bahkan kalau kamu logik banget ya, puyeng deh. Saya juga kadang mikirkan kenapa, misalnya gini, kalau saya sekolah pasti saya dapat kerja, kalau saya dapat kerja pasti saya kaya, kalau saya kaya pasti banyak teman. Nah, kalau banyak teman pasti saya punya populer, pasti bisa jadi, atau bisa jadi politisi, bisa jadi punya ini punya itu. Itu bikin letih ya. Saya ngerasain benar. Saya itu kan udah 5 kali wisuda ya. Jadi saya ngerasain gitu kan. Jadi walaupun gimana, rasain gini. Aduh, jangan berperspektif deh, punya kerjaan bagus, ntar kamu stres deh. Sedangkan orang yang SMA aja banyak yang apply, apalagi kamu begini-gini nanti dikira minta gaji. Itu saya dalemin sebelum saya selesai wisuda. Itu sudah saya bilang. Jadi kalau orang cuman senyum sama rektor waktu kita salaman, saya bilang gini, Pak, doakan saya baik-baik saja dan bahagia ya. Itu benar deh. Waktu saya kemarin wisuda di UI yang sosiologi kan, apalah ya orang bilang, dia kira lah kita nyari gelar ya. Padahal kita, makanya I tell you the truth, kata yang paling istimewa yang saya sampaikan di sidang saya waktu di UI. Udah 3 kali revisi, 4 kali revisi, aduh bentar lagi bayar lagi nih kita. Terus saya bilang, ini harus revisi lagi ya, tapi kamu bulan begini, bulan sekian dikerjain. Wah, kalau bulan segitu dalam hatinya bayar lagi dia, aduh nunggu lagi deh. Terus saya bilang, Pak, I'm so sorry to say gitu, this is my spiritual journey, not intellectual journey. Wah, akhirnya saya lulus dengan kalimat itu. I say so, Pak, this is sebenarnya saya nggak cerdas banget Pak. Saya hanya karena memang ada arahan harus ngambil sosiologi biar undang-undang kita itu punya sense of humanity. Saya kuliah deh Pak, berat-berat deh Pak, ngantri-ngantri dari berjam-jam di kereta demi, karena kan kalau kuliah di sana nggak bisa disambi ya harusnya. Kalau nggak fighting baca banget puyeng deh, apalagi statistik kan. Statistik bayangin. Nanti bahkan dosen saya itu memang udah almarhum ya, itu kadang ngajarnya dari Amerika, dari Zoom, sedangkan sendiri datang offline aja saya nggak sanggup Pak ini gitu kan. Bu, this is not my intellectual journey Bu, ini my spiritual. Aku survive aja Bu, udah syukur. Lulus saya langsung, tiba-tiba saya ditelepon siangnya, besok kamu siapkan wisuda gitu. Jadi artinya adalah kadang magical things itu comes from your heart yang true ya, from within. Tapi memang harus diasah sih biar menjadi true. Kadang kalau kita tampilin sesuatu yang bukan kita, nanti dapatnya enggak yang bukan kita, yang not us kan. Saya juga kadang mikir gimana ya biar saya true to myself. Atau misalnya di tengah-tengah teman-teman, kadang kan biar keren kan punya teman-teman geng ya, biar ada yang ini. Tapi kadang to be yourself itu kalau memang nggak nyaman dengan kondisi community yang agak aneh, saling menginiin gitu, nggak apa-apa deh melawan arus, karena nanti kamu dapat arus yang sama gitu. Nah itu saya rasakan waktu ikut ASEAN, waktu ikut forum ASEAN Indo-Pasifik, saya rasain kok bisa ya saya ketemu ini nih yang punya masdar ini ya, si bapak ini ya gitu. Maksudnya kan di Dubai itu dia berkembang, masih muda mengerjakan, tapi itu karena kita nyampe di forum itu, kita udah mengasesai diri untuk berpikir besar dan berpikir oke, they are human, we are human. Tapi mereka live there, udah keren lah fasilitas. Kami masih develop kan, trying to find. Tapi kadang di situ butuh jiwa patriotik untuk bisa duduk sama dengan orang yang kita pikir lebih dari kita, dan juga untuk menghargai diri. It's okay lah. Dia nggak tahu kamu keren loh, gitu-gitu. First step itu to trust ourselves dulu. Iya, kita harus sering. Dan saya kadang latihan juga itu. Padahal ngerasa berat ya. Tapi dipikir-pikir aja, kayaknya udah keren. Buktinya tadi udah, misalnya gini, udah nyuci 2 jam, nggak kerja lagi. Terus misalnya kita orang udah bobo, misalnya ya, tidur sleep well, kita masih mikir sesuatu apa ya buat besok yang di ini. Yang bisa dibuat, di-assign di segala macam itu. Teman-teman bisa baca buku tulisan saya baru lolos di GNFI ya, Good News from Indonesia. Saya menulis cerita seorang anak muda Bali yang dia waktu pandemi itu harusnya sekolah keluar, akhirnya dia mengelola kredit-kredit, membuat pinjaman-pinjaman lah ya, atau membuat les bahasa Inggris untuk komunitas anak muda di sana. Itu lolos tuh 100 tulisannya. Saya mikir, berarti kita ini genrenya yang memotivasi nih. Kita ini genrenya yang pengen ada sesuatu yang bangkit bareng-bareng. Dan ketika pun ada satu misalnya momen yang kita berat, kadang kita terselamatkan dengan apa yang pernah kita bantu ke orang. Yakin deh. Kadang kan ada berat ya. Kenapa ya kok kebuka jalannya ya? Karena mungkin di masa dulu kita pernah help the community atau help the idea yang orang gak pikirin, tapi kita bantuin gitu. Nah itu yang magic itu yang harus kita kumpulin gitu, sehingga you akan feel
aku sudah embrace myself and my life, dan aku sudah terima beginilah kenyataannya. Misalnya lah kan di proses dalam pencarian karir or your soulmate, atau misalnya yang your goals you yang agak kayaknya bagi orang nggak masuk akal, accept it aja. Kalau misalnya pun nanti switch, misalnya jadi nggak di jalan itu kan nggak apa-apa juga, karena kadang yang terasa itu kita nggak memiliki hidup itu, kita hanya meniru orang yang kita kira our. Ya, padahal semua orang jalannya pun masing-masing, timeline masing-masing. Pakai timeline kan gitu. Sama dengan sekarang, saya nggak pernah mikir misalnya ketemu teman-teman Happy Indonesia karena di Rumah Wijaya itu kan talking about something yang general atau apa. Tapi kita harus sering, karena kadang bangsa-bangsa besar itu karena ada ide gagasan kan, sama dengan kenapa bisa, karena ini akan menyambut bulan Oktober ya, kenapa bisa alumni luar negeri misalnya Pak Muhammad Hatta, atau misalnya yang mereka sekolah di Eropa, yang zaman dulu aja sekolah di Eropa nggak mungkin loh orang pribumi kita ini, dan zamannya waktu itu terjajah. Kenapa bisa dia nyatu sama orang-orang daerah Yong Batak, Yong Celebes, Yong Ambon gitu? Itu karena mereka berkolaborasi. Yang satu merendahkan hati tapi ngasih gagasan. Yang satu bareng-bareng bawa apalah konsep-konsep yang kayak bambu runcing or something gitu. Terus bisa-bisanya bilang Sumpah Pemuda, bersumpah lagi, padahal belum ada negara. Kalau Ben Anderson said Imagination ya di buku itu, nggak pernah terbayangkan pulau-pulau ini jadi negara. Gimana bisa emangnya pakai message Japrian zaman dulu nggak ada kan? Mereka nggak ada HP, nggak ada apa, karena the heart is already there gitu. Makanya kamu nanti pakai suatu saat nanti akan mikir ya, kenapa kami ada di forum ini ya? Ini kan high level meeting. Kami kan bukan orang-orang tokoh gitu. Kami ini hanya penggembira gitu. Tapi that's God plan for you. Itu kadang hadiah-hadiah romantis yang kita nggak nyangka gitu kan. Apalagi nanti di tempat itu pasti kamu menemukan banyak dukungan dan apresiasi karena kamu sampai di situ. Pasti kamu diapresiasi. Oh, kamu dari mana? Oh, kamu harus ceritain. Oh, aku dari ini. Oh, di mana negara itu misalnya. Sampai misalnya gini, saya adalah leader dari 14 negara. Kebetulan waktu itu saya ikut short course di Singapura ya, AI and Smart City. Jadi karena di situ nggak ada yang leading jadi grup, saya leading deh 14. Tiba-tiba kan di komputer dia ada Indonesia Bali gitu kan. Dia langsung, aku ingat kamu loh, di komputerku itu ada Indonesia Bali kan. Kalau biasa kan cover laptop kan. Gimana di sana? Oh, aman-aman. Gimana COVID? Nah, that's the story ya. Jadi jadi orang suatu saat kan akan go beyond the boundaries ya. Oh, dia akan merangkul banyak orang yang sama dengan dia, kan lebih nyaman tuh kalau kita punya yang frekuensinya, karena yang frekuensi beda itu melelahkan. Kalau frekuensi sama, kita tidak akan dianggap beda, kita akan di-accepted, dan kita juga nge-accepted diri kita gitu. Jadi for ourselves juga tiap hari using self talk, positive talk ya, yang banyak. Betul. Sebelum kita menghadapi dunia luar, begitu keluar dari rumah kan udahlah semua terjadi apa saja kan. Jadi banyakin saja itu, karena yang paling rentan itu adalah sedikit saja kita membiarkan negative talk to us, atau bisa juga dari ruang orang-orang lain yang kita accepted juga. Itu sudah kita akan berbeda cara berpikir, dan kadang itu terjadi gitu. What you feel, what you feel now itu terjadi gitu. Tapi kadang pikir pas ini gini-gini ya, bisa lah ini kuliah. Walaupun sebenarnya nggak ngerasa pasti bisa ya, tapi pertolongan pertama untuk diri sendiri adalah berpikir positif terhadap diri sendiri, dan yakin kan yang di atas ada. Kita kan nggak ada niat-niat buruk mau menginikan orang. You just only learn every time, jatuh bangkit lagi. Baru kemudian menemukan, bahkan mungkin bisa menemukan diri yang baru kan. Oh, ternyata my jati diri di sini ya. Oh, saya kira dulu saya bakal begini. Oh, karena saya ikuti lingkaran saya, jadi kelihatan saya begitu. Padahal saya nggak gitu. Saya beda nih orangnya. Saya sebenarnya suka ini, suka itu. Ketahuan kan. Dan yang paling the best thing in our life is discover yourself. Ya, betul. Ya, itu dia. Itu the best journey ya kan. Tapi emang butuh waktu ya. Let it be you lost everything but you discover yourself. Karena kan you don't know. Misalnya gini, agar diterima aku seperti inilah karena karakter yang begini yang disukai dan orang-orang seperti yang disukai. You never will be find yourself kan. Tapi kalau misalnya you find ternyata aku bisa desain ya walaupun ternyata misalnya aku bisa ya buat begini-begini walaupun waktunya sekian bisa gitu. Atau yang paling inilah ya, aku bisa buat komunitas kecil walaupun nggak apa-apa, tapi orang nggak mikir yang kalau aku pikirkan. Orang cuma mikir usual life gitu. You every time sampai itu penuh botol yang tadi dikumpulin dengan good things ya, tentang everyday things. Trust the process sih kalau gitu. Banget betul. Itu harus ya, biar kita agak, kalau istilahnya kita merasa kehadiran kita ini ada ya, diri kita, lingkaran di luar kita. Dan kalau teman-teman sering lihat film movies, ada beberapa di negara-negara itu
dia di makamnya itu ditulis tentang apa dia. Misalnya dia adalah seorang ibu yang menyukai memasak puding ini dan saya mencintainya. Itu di kuburan-kuburan Eropa ya. Dan kalau kalian ke makamnya Hairil Anwar, di sini wafat seorang pujangga tanggal gitu kan. Makanya saya pernah buat puisi judulnya Lembaran Suci gitu kan. Karena ada satu, pernah lihat nggak sih Yasin itu ada puisinya? Saya pernah. Kenapa bisa nyampe? Karena itu poetry find me gitu kan. Karena sometimes your life is poetic. Jadi poetic itu surrounding you kan. Nah, jadi karena kan kamu yang dekat-dekati hal-hal yang membuat kalimat-kalimat yang ya membuat kamu merasa nyaman atau kalimat yang buat tenang. Makanya saya punya 2 hashtag di dalam Lentera Pustaka Indonesia komunitas saya. Pertama Poetry for Peace and Soul. Akhirnya peace juga menemukan saya kan. Peace itu kan damai, and soul itu kayak semangat jiwa yang kuat gitu. Dan traveling poetry, banyakin jalan kan. Nah jadi kadang ke Banyuwangi nulis di Banyuwangi, ke Bali atau ke kampung kita, tanah kelahiran kita di mana kita writing there. Jadi you more know your countries. Jadi kamu punya relate with the story of the city gitu. Sama dengan misalnya Taman Ismail dulu sebelum sekeren ini, saya pernah ada cerita misalnya di situ ada pinus, tapi pinusnya nggak ditebang, jadi kalau orang makan di tengah pinus itu gitu kan. Nah sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kalau orang yang suka histori, dia itu mengabadikan semua. Sama dengan misalnya kamu Museum Nasional. Untung aku pernah foto di depan Arca itu ya, gitu. Udah nggak ada gitu. Dan ketika perang terjadi kan, yang diselamatin kan kalau waktu Ukraina kan ada juga ya barang-barang. Karena we have memories gitu. Dan kadang manusia itu nggak mau kehilangan memori itu dan feeling yang ada di dalamnya itu ya. Dan itu yang dikeluarin oleh poetry dan art tuh ya itu. Kenapa tadi Ibu bilang kan mungkin kedepannya art itu bakal yang paling masuk itu karena orang-orang butuh ngerasa itu. Rasa itu dan nggak jadi robot ya. Kan apalagi sekarang coba bayangin kerjaan kita di AI kan ya. Jadi where is the nurani kan atau soul gitu. Mana sentuhan artnya? Atau jangan-jangan nanti kita ada makanan yang pakai porsi pakai AI sesuai dengan yang kita mau. 3 tetes garam, 3 ini gitu. Itu jadi. Dan kadang pun ini buat kita ya atau pasti kan nggak ngerasain lagi ya, sahabat pena, koleksi perangko. Deg-degan nunggu, iya kan, you don't imagine. Atau misalnya berkirim-kirim kabar buat kamu yang di sana dari radio gitu kan. Klasik nggak sih? SD sih saya sih. Iya kan. Jadi kadang memorable. Jadi kalau saya sebentar yang tadi ngomong soal what you do, saya tuh ngerasain nemenin bapak saya muter film layar tancap. Jadi my dream itu make movie ada. Karena dulu kan waktu kecil orang-orang sambil nungguin film layar tancap yang lebar yang nggak jelas itu filmnya gimana, kadang apa kan beli jagung beli kacang. Nah nanti saya di pangku sama ayah saya di atas terus saya nonton sampai sekarang saya mikir I think one day I make movies about this story. Karena itu nggak ada lagi. Dan kalau kita lihat film-film Eropa suka yang otentik ya. Nah atau misalnya kalau yang suka-suka sinematik. Nah itu kalau dalam rangkuman creative industry yang 17 subsektor itu sebenarnya itu banyak ruang untuk anak muda kita. Tapi kadang ada juga kan FOMO gini, aduh anak muda sampai sini nih, kita sampai mana ya? Tapi ketika anak mudanya yang nanti one day to be future leader or to be a policy makers, itu harus nyadar di tengah pekerjaanmu sebagai leader ada nih manusia-manusia yang harus diselamatkan dalam kebijakan atau dalam apapun itu. Makanya kalau di negara-negara welfare state gitu kan, itu kan ada ruang-ruang supporting group, ruang-ruang publik. Atau misalnya sehingga orang-orang tua yang sekarang yang nggak bisa gadgetan atau nggak bisa order makanan by Gojek itu terfasilitasi ini kan oleh orang-orang muda yang butuh helps. Sama dengan disability, dia nggak bisa naik ke kereta itu, jadi orang muda sekarang yang bakal jadi leader kan, karena kalian ada 60% loh yang akan jadi potters, yang akan jadi leaders gitu. Jadi nasib-nasib kami nih tergantung kalian. Kalau kami misalnya tidak say something what happened in the last of the policy on everything gitu, kita nanti kehilangan arah nih gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat ya Blue Papers-nya kreatif industri di UK itu melibatkan seniman. Mereka dilibatkan apa yang diperlukan gitu. Kalau misalnya kita kan butuh waktu ya, mudah-mudahan one day lah Pak Menteri dengar lah, Pak Menteri Sandi ya kan. Congratulations kemarin dia dapat what do you call awards ya, hospitality for the halal leaders apa gitu. Nah jadi kesimpulannya adalah satu generasi ke generasi harus bersama-sama melihat mimpi yang sama dan menguatkan mental anak-anak muda menghadapi tantangan yang sangat berat di zamannya. Walaupun kata saya menulis satu puisi itu, setiap orang ada zamannya, setiap zaman beda orang-orangnya. Dan bahkan kamu kadang ngomong ya sama generasi yang sekarang Gen Z atau Gen apa kan, dia itu
misalnya kalau kita nanya mau kemana, dia nangkap dulu tuh sinyalnya apa, dia nanya apa, karena dia gadget terus kan. Jadi dia mendengar suara aneh kali, dia bengong dulu sebentar baru jawab ya. Kadang saya sering gitu, kok anak-anak ini pada begini sekarang ya, loading dulu. Apakah lebih banyak bahasa mesin ya, bahasa what do you call misalnya apa. Jadi ketika dengar manusia dia surprise gitu. Ya, pasti ada itu, karena saya pun merasakan ketika kita ngajar anak Dayak, mereka itu lebih kinestetik gitu, nggak cepat berbicara, lebih banyak gerak gitu. Kalau misalnya dia gerakan-gerakan dia cepat itu, tapi ketika dia butuh waktu dulu, karena dia kan lebih senang dengan alam, gerakan gitu, dan lebih jernih gitu. Makanya waktu di sana saya lihat ada yang bisa bahasa Inggris, saya surprise. Terus mereka bisa buat puisi 5-6 orang. Terus hadiah terindah saya dipeluk kan. Saya kalau soal puisi selalu dipeluk. Pernah ngajar anak autis di Cikal. Terus dia nggak pernah bisa nulis apapun, tiba-tiba dia bisa buat puisi untuk ibunya. Pas saya mau pulang kan, karena waktu itu kan hanya siang ya, cuma 1 jam saya ngisi di Cikal. Itu pun gara-gara saya ngasih selamat datang kepada orang-orang yang datang ke Senayan ya, Gedung Dewan. Terus saya bilang, aduh adik sukanya apa nih? Ada yang suka nulis puisi nggak? Ada yang suka nyanyi nggak? Jadi mereka Google saya kan, ibu ini gini-gini nulis ya, ngisi ya di kami 1 jam. Nah waktu saya pulang mau selesai, saya dikejar dipeluk ibu gitu. Nah this is the best surprise, gift ya. Nah itu satu. Terus waktu di Dayak saya mau pulang, dia bawa ibunya, ayahnya. Terus sedih saya pergi kan, padahal cuma 12 hari. Udah gitu saya dipeluk gitu kan. Nah itu berarti touching kan. Itu adalah humanity language yang gak semua orang dapat. Apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat kamu dipeluk gitu kan? Misalnya aku 2 kali ya, maksudnya aku ngerasain ini yang anak Cikal yang autis kan. Terus satu lagi anak perbatasan kan. Dan aku pikir I think I work for the human being gitu. Jadi kalau misalnya pun poetry kita itu bisa memberikan sedikit warna gitu ya, yang mungkin bagi orang gak dapat gitu. Kamu laki, gak semua orang bisa menyentuh. Bahkan perusahaan besar pun mencari cara buat iklan agar bisa menyentuh hatimu. Sampai pakai kucing, sampai pakai apa. Oh ya, I'm cat lovers also ya. Saya punya 25 kucing lah. Jadi liberty ya, dan mereka sedang nunggu nih harus dikasih makan. Jadi relate-nya adalah kata-kata itu istimewa ketika kamu bisa menyentuh hati orang-orang yang gelisah atau ingin menemukan solusi dalam hidupnya. Atau kata-kata itu membuat orang berhenti memikirkan sesuatu yang bisa mempersulit dirinya sendiri gitu. Nah itu kan menyelamatkan. Sama dengan ada cerita kan, misalnya dia dengar lagu gitu, akhirnya dia semangat lagi kan. Ada sesuatu yang spirit kan gitu, karena itu art gitu. Lagu Senandung Cinta itu juga buat orang-orang yang saya pikirkan gini, bukan hanya siapapun yang apakah pantas atau tidak kamu dicintai atau tidak, tapi kan kamu bisa bersenandung cinta itu untuk dirimu sendiri, menghappykan diri gitu. Harus buat orang lain. Yourself ya jadinya ya. Jadi kan lucu. This song, this poet I write for myself gitu. Dan ada juga cerita itu nggak pernah dipublish kan. Satu misalnya dia nulis apa hanya untuk dirinya. Ada kan memang dia share for people. Makanya itu kadang tantangan penulis itu kan takut kalau dijudge kan. Setelah buku itu milik dipublish itu kan milik publik kan. Adalah haters, adalah kritikers, segala macam. Tapi kadang ada juga tuh yang agak unik, kita just write for ourselves gitu. Dan saya itu adalah spesialisasi nulis puisi buat orang yang nikahan, yang gak ada acara, yang 50 tahun pernikahan. Saya baru sadar beberapa lama dulu kan, kadang by request kan, buatin dong atau aku nikah nih, atau ada yang ulang tahun gitu. Kadang kalau dapat feel, dapat kan, kita buatlah sesuatu. Tapi satu hal sih teman-teman, sebenarnya seorang sastrawan, penyair, sastrawati itu adalah inovator, karena dia akan memberdayakan words yang orang nggak pernah pakai atau sederhana. Misalnya Pak Sapardi ya, cintailah seperti hujan di bulan Juni gitu kan. Aku bagaikan api yang larut dalam kayu atau apalah bahasa dia yang dalam. Padahal kata-katanya sederhana, tapi bisa mengunci maknanya gitu. Dan kemudian setelah itu berkembanglah banyak di Instagram kalimat-kalimat quote gitu. Dan itu bisa di-create sebenarnya kita untuk diri kita sendiri, atau kita mengapresiasi mereka-mereka yang membuat ruang-ruang itu gitu. Nah, kalau saya di Lentera yang terakhir adalah setelah selesai dari Prancis itu, saya ngundang kedutaan Amerika, kedutaan Prancis, kedutaan Jepang, dan juga kedutaan Malaysia waktu itu, untuk melihat bagaimana sastra kita, apa mereka tahu sesuatu. Dan dari sana saya dapat cerita mereka itu membaca Pramudia, belum membaca tulisan-tulisan kita. Bahkan pernah ada yang sempat ketemu dengan sastrawati kita. Tapi tanggung jawab kita nih sebagai orang Indonesia yang
Enggak, sebenarnya kalau kalian tahu Sumpah Pemuda itu puisi terindah ya yang menyatukan bangsa. Kami pemuda-pemudi Indonesia mengaku berbahasa satu. Nggak ada seperti itu konstitusi atau apapun. Sebenarnya kita sangat poetik. Mungkin gini ya, karena zaman itu susah, zaman kita dijajah, terus kita itu mencari bahasa apa? Bahasa daerah banyak. Dan kalau teman-teman tahu, bahasa daerah sekarang udah banyak yang langka, nggak ada lagi. Penulis peneliti kita nggak mau belajar bahasa itu. Padahal kalau itu dielaborasi, kekayaan kita banyak. Dan itu sedang diminati orang-orang asingnya. Saya kemarin menghadiri launching buku yang dihadiri oleh 9 peneliti Belanda tentang revolusi sosial Indonesia. Saya baru tersadar, wow, mereka ada waktu meneliti revolusi sosial kami ya gitu kan. Atau misalnya buku tenun ya, wow, mereka nulis tenun kami harganya 2,5 juta ini buku ya. Waduh gila ya. Jadi kadang PR-nya rasa kapan ya yang nulis kita atau kita kan kadang selalu meng-quote penulis-penulis researcher dari lain. Coba kamu quote penulis dari sendiri. Makanya saya selalu nulis, cintailah penulis, bacalah, cintailah para penulis-penulis Indonesia karyanya ya kan. Kadang gitu. Karena kan gini, setiap buku kita dipesan atau dibeli itu sebenarnya dukungan. Karena kamu tidak akan pernah menghitung berapa waktu yang dia habiskan untuk menulis, berapa banyak buku, ide, gagasan, perjalanan yang harus dia siapkan hanya untuk 100 halaman, yang kalau di royalti kan hanya dapat 10%. Kalau 60.000 misalnya cuma dapat 6.000, nunggunya lama lagi. Tapi kadang itu mungkin bagi orang kenapa masih berkarya, karena itu menjembatani banyak hal ya. Misalnya saya pun itu kadang surprise GR sendiri kalau tiba-tiba ada yang ngetek ya, udah dimusikalisasi atau dirisetin, walaupun nggak banyak karena kan ada juga tuh misalnya pelukis atau penyair atau apa yang karya cuma 2 tapi memorable ya. Selalu di ini orang ya, nggak banyak karya tapi memang gongnya dapat. Sama dengan Mas Garin Nugroho, dia pernah cerita kami di Banyuwangi, buku saya kan di launching di sana juga ya, nulis tentang lelaki yang melamar rindu di Kawah Ijen. Jadi waktu itu dia bilang banyak karya tapi nanti ada 1-2 yang inilah ya jadi primadonanya. Saya juga perasaan udah banyak ya, sekarang bingung ya, semua mau ditulis ya, mau dia fiksi non fiksi semua, kayaknya ini nggak ada guna deh gitu kan, nggak ada juga ininya gitu kan. Tapi lama-lama ada pelan-pelan, karena memang wilayah gagasan itu wilayah yang harus sabar. Karena itu kan tidak bisa jadi kalau nggak dieksekusi. Satu, yang kedua orang zaman semakin modern, orang malas mikir, semua by pinjer kan. Udah nggak terlalu perlu lagi gitu untuk memikir yang berat-berat. Semua orang simple life is easy. Makanya kalau kita baca buku High Tech High Touch John Nisbet ya, High Tech High Touch-nya dia itu Megatrend juga bukunya. Itu ternyata semakin tinggi teknologi, sentuhan kita terhadap pelanggan, customer, orang-orang yang memakai layar itu harus tinggi, karena itu hanya perantara gitu. Saya pernah nih dulu, ini kasus pribadi ya, 10 tahun ya sebagai nasabah insurance ya, karena kan dikejar-kejar di awal, tapi post servisnya nggak ada, ngerti kan? Setelah itu kita yang capek nelpon segala macam, selesai udah gitu. That's life ya, sama dengan berkarya kan, udah 15 tahun 20 tahun, tapi kita lama-lama udahlah mundur, nggak mungkin lagi nih. Kayaknya nggak bestseller juga, nggak kaya juga misalnya ya, atau apalah. Terus nggak ada juga yang ngundang-ngundang misalnya, ya ini benar-benar penting, selesai kan? Nah. Tapi kalau dia maju bisa, seperti Joko Punir buat ngapain lah buat puisi celana Pak gitu kan. Nah Jokpin kan beda cara nulisnya, puisinya celana gitu, atau apa aku yang tidur sampai apa gitu kan. Surat kepada, puisinya aneh-aneh kan. Tapi untung dia gak nyerah gitu. Kalau saya kadang mikir, misalnya kalau ditanya teman, karena orang sering manggil saya Kaed ya, Kaed sebenarnya di fase hidupmu yang paling down itu apa? Waktu saya meninggal 23 tahun itu. Dia nggak menyaksikan saya selesai satu kan, saya dulu diploma sekretari loh, pernah ngerasain diploma. Dia cuma diploma itu, terus dia pernah nraktir saya makan sate misalnya ya, saya juara 1 misalnya kan, dulu kan saya rankingnya down, udah gitu naik kan. Jadi kadang memorable itu membuat penulis makin kuat. Ada hal-hal yang dia ingin ulang nggak jadi. Waktu kan saya dapat anugerah itu kan layarnya lebar banget tuh di Kompas ya, 2 layar ini kan nama kita disebutin segala macam, itu kan udah merinding, nangis, sedih. Kan ada tuh movie-movie atau cerita, apa yang paling sedih ketika kamu sukses nggak ada yang mendampingi orang-orang yang kamu sayangi itu. Tapi at least kamu berarti kan milik the peoples ya. Everybody blessing because you do bless ini semua, kamu melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi penguatan memori kita terhadap sesuatu untuk kita merasa aku harus jalanin nih, memang di sini jalanku dan aku terima gitu, itu akan memudahkan sedikit jalan daripada kita denial, udah letih.
Aku nggak mau di sini, tapi kau dari kemarin udah di sini. Kan kita denial kan dengan ruang, dengan orang-orang yang ada kan. Tapi udah di sini, caranya nikmati atau memang pergi gitu. Pergi, cuma dua pilihan Cuma kan. dua pilihan. Dan satu lagi untuk perempuan-perempuan yang ingin mencari orang-orang siapalah, perempuan atau laki sama ya. Kalau bagi leader gitu, dia itu memang cenderung punya idealisme yang kuat ya. Misalnya dia leader di startup atau misalnya dia punya suatu perusahaan atau apa yang kesannya big things lah ya. Itu dua. Kalau you have partner gitu yang akan menguatkan dirimu atau nggak punya partner sama sekali. Karena kalau dia ada, dia juga justru membuat rencana itu nggak ada misalnya. Tapi itu hanya ada pada diri kita yang sudah gagah, yang sudah yakin berjalan. Karena udah di situ gitu. Misalnya kemarin saya ketemu mantan presiden Filipina, Macipegal Arroyo ya, dia buat speech gitu. Saya baru sadar ini kenapa bisa ibu ini jadi leader. Terus dia istilahnya berjuang untuk pertanian ya, biar mereka punya beras, punya apa, bisa ekspor gitu. Oh dia strong karakter, kelihatan to the point, jelas, sistematik gitu. Tapi pasti banyak yang dia korbankan kan. Pasti banyak untuk menjadi leader dia. Berarti ada banyak, sama dengan Margaret Thatcher kan, ketika harus dia memilih bagaimana dalam proses perjalanan hidupnya yang dibilang, kalau kalian baca itu 650 halaman. Itu buku Margaret Thatcher, Wanita Besi. Di proses dia ketika menemukan orang-orang yang mendukungnya, atau misalnya dia merajut mimpinya, dia ambil keputusan gitu. Nah itu yang kadang bagi kita perempuan memang yang udah paling banyak feeling juga, tapi nggak jadi karya gitu kan, hanya feeling gitu. Akan ada di proses-proses keputusan itu. Memang semua orang dalam hidupnya dia akan tanpa sadar melewati life crisis, life quarter crisis, tanpa sadar harus mengambil keputusan atau menyelesaikan keputusan yang salah dengan gentle. Ya kan, you have a wrong decision, ya udah take it, nggak usah ngasih ke orang untuk menyelesaikan itu gitu. Jadi itu akan membuat kita merasa, keren ya saya punya sikap gitu. Kan karena kita nggak ngerasa kan kita punya sikap ya, atau kita membiarkan masalah itu berlarut-larut, kita nggak take responsibility to finish it. Jadi kita ngambang di tengah antara mau kemana nih, yang hanyut apa gimana nih, hidup udah nggak jelas nih gitu kan. Tapi kadang harus diambil walaupun sakit kan, harus diambil, melangkah lagi, melanjutkan stepnya. I meet some of perselancar yang tinggal di yang ada negara yang ada auroranya. Dia itu bisa berselancar di usia 60 tahun dan tahu tempat berselancar dekat Kepulauan Riau sana. Tahu. Dan rumahnya dia bangun sendiri dari kayu-kayu. Ini udah kayak dongeng ini Bapak ya. Jadi waktu itu saya late flights ya, terlambat flightnya. Jadi saya ngobrol panjang. Jadi saya mikir, berarti orang yang di sana itu ya, yang 60 masih muda ya. Bisa-bisanya dia berselancar ke daerah yang dia nggak ngerti juga. Saya juga nggak ngerti Pak, di mana ada Riau yang ada laut apanya gitu kan, kepulauan sana gitu. Tapi itu kesimpulan saya, hidup itu harus bergairah ya. Ya, harus digairahin gitu. Biarpun gimana keren lah. Pokoknya jatuh tapi keren jatuhnya gitu ya. Gitu. Jangan takut aja sih, bener. Ya. Gitu. Oke. Mungkin kita kan Ibu tuh sebagai penulis ya, pasti ada awal-awal tuh pasti nggak mudah lah Bu ya sebagai penulis. Pasti ada rasa gimana gitu kalau misalnya awal-awal nulis, takut mungkin ya. Iya, seperti takut atau sharing tulisan-tulisannya. Nah, bagaimana cara Ibu tuh buat ngatasin awalnya itu? Kalau saya sih nulis itu kan kadang kayak cerita apa ya namanya, kayak makan. Sehari-hari rutin. Kalau misalnya nggak dipublish, hanya di jurnal atau di buku diary atau di bagian folder-folder di laptop or everything kan. Tapi kadang kalau lihat orang banyak yang like gitu, sama dengan kamu posting IG ya banyaknya. Berarti ada nih yang berdasarkan super kecil-kecil banyak yang suka nih gitu. Kalau saya itu the best top orang suka tulisan tentang anak muda. Yang kedua orang paling suka dua motivasi, yang tiga budaya culture. Nah kalau di YouTube saya itu sampai 1 juta lebih kalau culture. Saya pernah buat di YouTube soal orang buat Baduy ya, yang dia makan di warung-warung warteg gitu. Itu banyak. Jadi dari situ kadang mikir berarti ada yang nunggu tulisan kita nih. Dan satu lagi yang menarik, kalau misalnya di forum kita ada misalnya acara atau apa yang forum-forum agak besar, ketemu kakak yang penulis itu kan, kakak yang ini kan, yang ini. Kadang bingung ini yang mana ya. Makanya kalau di IG kasih komen biar saya notified gitu kan misalnya. Terus teman saya bilang gini, tugas orang terkenal itu nggak usah memaksa diri mengenali orang yang mengenalnya misalnya. Jadi kita merasa berarti sudah di situ ya. Sampai saya dulu pernah dibilang siapa namanya, udah itu udah penulis misalnya kan. Tapi memang yang kita lakukan itu kan memang sebenarnya kalau mau sadar gitu,
sama dengan zaman Mesir kan, atau misalnya orang aborigin yang punya aborigin art di batu-batu itu, ternyata manusia itu ingin abadi walaupun dia suatu saat pergi gitu. Iya betul. Hanya orang bikin art ya itu. Iya, satu Ada juga abadi. kadang ketika orang mengutip apa yang kita tulis, atau orang baca banyak, atau di pesan bukunya dia nggak kenal langsung pesan, atau misalnya apa itu sesuatu hal yang menunjukkan eksistensi kita. Kan banyak penulis keren, banyak penulis hebat. Sebenarnya tadi saya ada bawa buku namanya Bumi Pancasila, mau saya hadiahkan ke teman-teman. Itu adalah buku saya sudah bawa tadi, tapi kok nggak ada di tas ya. Tapi intinya adalah Bumi Pancasila itu hasil saya nyabarin diri, melatih anak-anak se-Indonesia untuk nulis tentang makna dari Pancasila yang menjadi bagian 4 pilar. Nah, yang menyuruh saya itu nulis itu adalah seorang anggota dewan, tapi DPR. Dia bilang begini, saya banyak kenal penulis hebat, tapi saya nggak banyak kenal orang yang sesemangat kamu. Jadi kerjain deh ini, gitu ya. Kelar lah itu buku. Dikasih pengantar oleh calon presiden yang akan datang. Nah kemudian kesimpulan saya, oh berarti ada maknanya ya 10 tahun menua di sini. Dari kejauhan ada yang lihat kamu gitu. Kamu harus merasa itu keren. Dan saya mau ucapin juga buat Pak Bamsud ya. Jadi waktu saya dapat muri itu pagi-pagi subuh udah ada papan bunga depan kan. Itu. Jadi itu kadang bagi saya gara-gara kamu berkarya, kamu akan menemukan banyak orang yang mendukungmu dari jauh. Jangan khawatir gitu. Kadang kan tidak berbau material ya. Saya juga setelah dapat anugerah itu nggak langsung dipromosikan. Bahkan saya harus ujian juga jadi policy analyst. Saya policy analyst di analis kebijakan di Sekjen Dewan ya. Ngerjain biasalah menganalisa kebijakan, kadang ke daerah atau apa gitu. Tapi saya merasa nih kalau dikasih kesimpulan, I think I'm a bridge for all the parlemen, mulai dari DPR, MPR, DPD. Saya ngerasa menyatukan mereka dengan karya gitu. Dan siapa misalnya anggota Dewan DPR kadang kenal karena karya, karena meeting. Hal yang paling memorable ketika Menteri Luar Negeri Amerika datang ke UI gitu, saya ketemu dengan anggota Dewan yang masih muda-muda milenial dari DPR. Dari situ saya sadar, oh berarti kami jalannya bareng walaupun beda ruang kerjaannya, tapi bareng gitu. Sama dengan kemarin, rasanya keren nih. Karena dulu saya selalu nulis di tabloid ASEAN, namanya tabloid inspirasi, sampai 15 kolom gitu. Maksudnya ada 15 tema ya. Ketika saya sampai situ saya mikir, oh berarti karena memang udah saya tulisin dari dulu, penelitian saya juga ASEAN misalnya kan. Jadi nyampe di sini tuh sebenarnya bonus aja nih. Walaupun kadang orang nggak ngerasa itu kan hanya untuk mereka yang think tank, yang tokoh. Tapi kamu harus merasa memiliki negaramu kan. Kita harus merasa memiliki karya tulisan kita itu benar nih. Kita tulis nih gara-gara memang kita dari awal tahu bahwasanya menulis itu akan memberi ruang-ruang. Dan hasilnya di mana nih? Hasilnya ketika kita terhubung dengan dengan regional team kita yang ASEAN, dan nanti akan terhubung bahwasanya kamu diingat gara-gara oh kamu pernah melakukan ini. Jadi kalau bagi saya honeymoon in our life nanti ketika ada ingatan-ingatan itu, ngerti nggak? Misalnya ingatan saya yang indah, ada seorang dia anggota Dewan Perempuan, sebelum dia jadi anggota dewan dia teman diskusi ngobrol gitu kan. Jadi ketika kita dengan dia equal, dia merasakan kita teman dia, walaupun kita nggak dapat fasilitas apa, tapi a friend gitu, itu keren gitu. Misalnya Pak Dubes yang orang Mangun yang dari Cina, Drida misalnya kan, terus kami ketemu itu sudah friend. Jadi kita merasa terhubung dengan orang yang dia menganggap kita friend. Dan bagi saya itu, kenapa sih harus capek dulu organisasi, sekolahnya kebanyakan, atau harusnya kan udah harus menikmati, tapi masih karena mungkin masih ada sesuatu yang harus kamu temukan untuk menjadi dirimu sendiri lagi gitu kan. Kadang ngerasa kan, makanya tadi temukan utuhmu itu ada, kita ngerasa nemu tapi itu belum utuh sebenarnya. Kita masih kayak ngerasa aja. Kalau utuh itu kita udah feel alive, udah feel tenang, udah wise. Jadi bagi saya itu tingkat dari knowledge itu adalah wisdom gitu. Udah mulai nerima, udah mulai. Dan satu lagi, kalau sudah mulai kamu ditanya-tanyain, Kak kalau misalnya gini gimana, itu berarti kamu sudah di level mentor kan, di level orang yang ditanyain kan, Kak gimana caranya gini-gini, walaupun karena kita nggak punya apa tapi kita give her rooms gitu, kamu sudah. Dan satunya kan yang paling bagus itu kan untuk ourselves ya, bisa kita lead for ourselves. Tapi tantangan yang paling berat lagi bagi penulis, menuliskan yang dia lakukan walk the talk itu berat banget, apalagi kalau dia udah level motivasi ke orang kan. Nanti kadang ke kita larinya gitu, itu yang sakit. Aku sebenarnya nggak mau nih sisi ini, tapi karena udah aku lewati bolehlah aku bagi gitu. Karena kalau yang nggak saya lakukan saya takut, karena kadang itu ujiannya. Kita omongin misalnya mental illness, tiba-tiba besok kita
deep down atau apa, tapi kadang makanya tadi I feel happy karena kita mulai dari doa itu adalah mantra terbaik di muka bumi kan. Betul. Mantra terbaik. Saya pernah nyampe di Uluru itu panas, itu adalah walk art apa namanya, yang dia Uluru itu orang aborigin, jadi setiap jam itu berwarna-warna, bisa hijau, coklat, ungu gitu. Saya nyampe di sana dengan orang tua angkat saya itu, dia bilang gini, Ed kamu kan ke Aussie, nggak mungkin kalau kamu ke Darwin nggak ke Uluru atau ke Alice Spring. Alice Spring itu ternyata adalah monumen Hari Pahlawan di Australia yang sama dengan tanggal lahir saya. Jadi aku udah nyampe sana kan 25 April. Terus gigiku ada satu juga lepas di sana kan. Jadi I think this is my second home gitu misalnya. Karena dia cerita gitu, dan ketika dia meninggal, kalau orang Buddha itu kan dia ngumpul, dia supporting us, terus mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah wafat. Nah, saya kirimin puisi itu karena dia membuat saya menemukan jati diri. Jadi dia bilang gini, I am pengisi radio gitu, kayak apa tuh yang di radio itu dia orang radio gitu. Penyiar kan, beda lah apa penyair, beda sedikit ya. Tapi dia accountant juga. Terus dia bilang, "Kak, ayo kita yoga ya. Kita yoga biar kamu relax itu." Bayangin, my host family ngajakin yoga. Jadi saya itu bisa yoga sama berenang itu di Aussie kan. Jadi situ saya mikir, ternyata di belahan muka bumi itu sebenarnya kamu bisa punya orang-orang yang membuat kamu ngerasa hal-hal baru gitu. Jadi untuk saya sih atau untuk teman-teman itu tuliskan saja apa yang sudah pernah dilewatin, untuk menulis kata-kata yang mungkin bagi kita biasa atau apa, tapi kita nggak tahu di mana orang dengan yang kita sampaikan. Sama dengan tadi saya bilang waktu saya tesis, akhirnya saya sampaikan itu saya lulus, dan kemudian terkadang kesendirian dirayukan itu benar-benar. Sekarang orang selalu merasa feel lonely gitu kan. Padahal aku tulis itu 10 tahun yang lalu loh. Wow. Jadi tulisan emang bisa jadi jembatan. Pertama dari jembatan dengan diri kita sendiri, baru ke others. Dan kalau ada teman-teman yang pengen dikirimin atau pengen pesan itu nggak apa-apa, biar kamu semangat kan sambil jogging. Bawa aja itu biar kamu masih sendiri ya, kenalan doang misalnya. Bisa. Whatever. Itu menjembatani. Makanya kadang kan this is a popular art in the future when you have more friends from your activity. Dan satu lagi yang saya bilang pentahelix, kamu misalnya kerja di sini tapi gara-gara karya kamu sampai di sana. Atau satu lagi, ini yang paling indah, saya pernah diajak ngopi bareng gitu oleh seorang pejabat lah ya di negara kita, itu hanya karena membicarakan karya saya bingung. Itu yang ini yang puncakku di saat kau hapus namaku dengan Risa Jakmu. Dan saya teman ngopinya itu kan Dubes Venezuela, karena saya bilang, "Bu, kamu merasakan gak sih Bu pindah-pindah itu meninggalkan keluarga atau gimana rasanya gitu?" Gara-gara itu kami adalah teman ngopi yang keren lah ya. Sampai dia akhirnya pulang, dia masih ingat. Dan satu lagi Dubes Peru, waktu saya di Prancis dia yang menyemangati saya, "Kamu harus kesini kesana, kamu suatu saat harus ke Machu Picchu." Ketika dia meninggal saya harus datang karena di listing HP-nya ada saya. Ada juga Dubes Belanda gitu juga ya. Jadi waktu itu ada wafat, terus harus ada empathy feel condolence gitu kan. Sama juga dengan kalau kalian kenal Shinzo Abe, itu kan masa mereka Jepang itu kan ada Reiwa, bergantinya kaisar baru. Nah, bayangin ya, kata kondolen saya adalah puisi di situ. Namanya Reiwa, artinya musim berganti. Jadi saya kadang ngerasa I think this is my life ya. Walaupun misalnya ditempatkan dimanapun gitu, my soul is poet gitu. So if you very strict to talk yang hard gitu, aku akan reviews it. This is not. Jadi kalau misalnya dibilang untuk yang sekarang yang orang hate speech itu dikurangin lah. Karena zaman kita lagi nggak baik-baik gitu kan. Hate speech itu membuat orang nggak bisa berpikir nyaman dengan dirinya, karena dia merasa mungkin ada salahku apa ya, kok aku diginiin gitu. Jadi at least itu mengurangi sedikitnya. Gini, kalau misalnya negara itu nggak bahagia banget dengan dia punya uang atau punya pekerjaan yang baik, at least dia di lingkaran yang kata-kata itu bisa membuat dia feel alive. Sama dia, gimana kabarnya? Kamu gimana ya? Itu hal kecil loh pertanyaan. Tapi kita sekarang sangat individualistik kan, apalagi ada handphone kan. Bahkan ada orang kan yang japri-japrian, sampai misalnya orang dilamar selesainya di japri ya, di WA. Padahal ada juga untuk bicara ngomong dan seperti ini. Thanks to Allah kita masih bisa hidup dengan COVID, terkoneksi lagi. Nah, bagi saya itu mungkin pesan untuk diri sendiri untuk terus berkarya, dan untuk teman-teman yang pengen untuk punya komunitas, ada di sini banyak kan, kayak Happy Indonesia, atau you can go to Talent Hub to find another skill, atau ke Lentera sebagai literasi hub. Kalau Lentera itu dia mempromosikan, menggiatkan pendidikan
budaya dan perdamaian, dan itu semua udah lulus tuh, udah dikerjain semua tuh. Yang pendidikannya udah dikerjain ya waktu pandemi Covid ngisi lah ya literasi dengan Kominfo, terus yang culture udah nyampe ke yang culture itu ya nyampe ke provinsi-provinsi termuda yang perbatasan. Nah, yang untuk perdamaian udah nyampe ke Prancis. Jadi tuliskan saja yang sudah dikerjain. Nanti kan ketemu juga dengan orang-orang yang sama, walaupun kamu ngerasa ini kayaknya nyampe nggak ya, make it aja. Jadi kalau saya bisa bawa kita kemanapun ya. Manapun, nah itu kalimat yang bagus ya. You can kemanapun memeluk orang yang merasa butuh word to go again. Dan mungkin juga bagi orang yang leader yang masih punya sense of feeling or heart gitu, dia akan merangkul orang yang dia rasakan bisa memberi efek positif pada lingkaran dia, lingkungan dia dan sekitar. Dan satu lagi, create more writers dari Indonesia, karena dengan banyaknya penulis-penulis Indonesia, who knows one day we have Nobels gitu. Karena kita belum pernah dapat Nobel. Kalau kita dapat Nobel rasanya wow. Jadi kalau pikir-pikirnya gini nih, mungkin nggak ya, harus, karena dulu yang mendapat Nobel sastra dari apa namanya US itu seorang nenek. Itu yang cerita novel tentang bagaimana dia pernikahan dia yang bagaimana hanya curahan dia itu saya dapat Nobel gitu. Luar biasa. You can imagine. Nah, saya tuh selalu lihat ini sebenarnya ibu apa, tapi ternyata doktor ya, PhD gitu. Jadi mungkin one day we will going there gitu. Atau misalnya kan setidaknya ya hidup sekali gitu, tapi kamu abadi gitu. Iya, betul. Gitu Kita dong. meninggalkan tulisan-tulisan kita di dunia ini ya. Iya, tinggalin betul. kan udah pernah kan banyak orang masih mengunjungi dia punya tulisan IG gitu. Tuh, biar aja itu banyak. Saya juga baru dapat bocoran kenapa dapat anugerah itu karena waktu di tracking digitalnya banyak yang diiniin gitu. Banyak yang tulisin gitu dah. Oke Bu, sebelum kita mengakhiri diskusi kita nih, panjang dan seru Panjang sebenarnya. lebar ya. Nggak apa biar Bu ya. Iya ya. Tapi kita mau nantangin Ibu lagi nih, apa tuh? bikin lagi puisi, Ya. improv, tapi temanya itu tentang happy. Kata-katanya Happy. ada happy-nya gitu. Oke, boleh ya. Sebentar aku coba cek ada nggak di sini. Kalau nggak ada saya buat sendiri ya. Oke, Kadang boleh, kan, boleh. kadang perlu juga kita menjenguk tulisan itu. Jangan-jangan tulisannya kesepian nggak pernah dibacain. Oke, tentang happy ya. Tentang happy Bu. Ibu, Yes. What? kalau journaling itu sering nggak sih Bu? Jurnal apa? Journaling. Oh ya kan dari dia. Jadi teman-teman kalian pasti lucu ya. Jurnalku mulai dari yang pakai kunci sampai yang polio akuntansi. You can imagine. Nah itu kadang aku bencinya ketika kotak-kotak itu sama adikku tuh dokter kandungan ya. Oh ya. Beda jalur, dia menulis ekstra. Itu kan pernah surat-surat ayah saya, tulisan-tulisan saya itu dirapiin di apa namanya, dibersihin gitu. Jadi waktu itu saya buat di kaleng-kaleng gitu ke kotak-kotak gitu. Jadi saya merasa kehilangan diri saya sebagian gitu karena journaling itu. Karena kadang kan itu kayak mengingatkan kita, aku pernah ngerasa begini ya, terus akhirnya gini juga gitu. Sering lah Sekarang di journaling. HP sih, gampang Di nggak HP hilang ya. soalnya. Saya gitu biasanya. Satu, kalau saya klasik tetap dengan kertas. Ya, tapi kadang-kadang inilah ya. Preferensi, iya, Preferensi orang Iya. masing-masing. Benar-benar. Oke, aku coba cari. Aku bisa sih impromptu, tapi kalau nggak ada di sini aku coba ya. Oke. Biar kita ngerasa apa ya? Ada sesuatu lah yang di sini ya. Ini buku-buku ini bisa dibeli di mana, Bu? Saya ada dari tim Lentera, nanti bisa DM, karena Lentera yang distribusiin ya. Dia ini kalau yang di Gramet dulu judulnya Di Atas Langit Eropa, itu menangin Poetry Slam Goethe Institut Jerman. Jadi puisi saya pernah menangin 10 tahun perayaan Jerman, sudah diterjemahkan ke bahasa Turki dan akan diterjemahkan ke bahasa Jerman. Ya gitu ya. Oke, bahagia ya, happiness ya. Yes, bahagia. Bahagia. Deg-degan ya. Kenapa deg-degan, kan udah sering, Bu? Malaikat pelindungku. Oke. Ini you will be very happy karena everybody want to have an angel kan. Ini kayak dongeng-dongeng kan. Ketika yang nyata sudah tidak bahagia, kita masuk ke dongeng-dongeng hidup. Fajar pagi, ada tetesan embun di daun yang enggan beranjak pergi. Rasanya hari baru selalu menjadi kado manis untukku. Pagi ini aku terlindung dari rinai hujan. Kepak sayapmu membawaku menuju biru langit, menggoreskan nama kita di awan, dan membawaku kembali ke bumi, mengenyam mimpi-mimpi yang engkau restui. Engkau selalu jadi malaikat pelindungku, mengurai gelisahku, menjadi kedamaian, meronai hidupku dengan momen-momen ketulusan yang tak terdefinisikan. Dalam satu senyuman, mentari yang menghangatkan, pelukan angin yang menyejukkan, hanya untuk meyakinkanku engkau selalu ada untukku.
My guardian angel bring me touch the sky, hopes and dreams to be happy. Biasa banget ya. Buat yang semua yang ada di sini ya. Selainnya bagi-bagi gemanya ya. Happy kan? Happy banget. Gitu deh. Oke, jadi Dia masih ini nih ngerasa kayaknya ada seseorang one day ya. Mungkin Tenang, saya siap nanti menyiapkan puisi-puisi. Kirim aja undangan. siap Ibu. Oke, jadi happy years. Diskusi kita malam ini. Ibu masih ketawa aja. Ya, I feel live ya, like a young people ya. Ini karya-karya Ibu selanjutnya bisa ditunggu di mana nih? Kapan? Ini yang akan datang, yang aku pengen buat itu my dreams itu genetic spirit for young, genetic spirit for couples gitu, kayak versi chicken soup kan. Karena ternyata banyak yang suka, karena itu seperti menemukan diri kita dan leluhur kita, orang-orang yang sudah memberikan spirit pada kita, hidup kita, dan kita nanti akan satu hal, kita ngikutin yang lebih baik dari yang sebelumnya atau kita create our own life, own journey, our genetics gitu. Nah kalau saya di keluarga sebenarnya saya ngikut kakek saya, jadi kakek saya tuh dulu nulis sampai ke Kedah ya, Malaysia ya. Jadi sebenarnya genetik itu ada. Kalau nanti misalnya kita bisa discuss, itu banyak sekali yang bisa saya jelasin. Jadi saya pemerhati generasi-generasi gitu. Kenapa ya bisa begini? Oh berarti ada sesuatu yang ini. Bukan hanya misalnya di Indonesia, tapi Indonesia akarnya ya. Karena kita kan ragam suku. Saya pengen banget nulis itu. Mungkin saya akan di masa depan akan lebih kepada optimisme generasi menyambut zamannya. Takut rapuh kan? Takut rapuh generasi ini. Karena saya pernah merasain momen ketika rapuh itu kita nyari sendiri terbentur banyak, tapi rupanya message-nya biar kamu menemukan sesuatu gitu. Sama dengan chicken soup kan, sebenarnya mereka itu orang-orang yang supporting system yang selalu mendapatkan banyak kegagalan hidup, terus mereka mengumpulkan buku itu dan menyentuh kan, kalau dibaca-baca bestseller lagi. Who knows dari Indonesia kan, walaupun bahasanya English is okay lah ya. Karena kalau di bahasa Indonesia kan genetic spirit itu seperti semangat generasi ke generasi gitu. Semangat generasi ke generasi kan akan tumbuh kalau misalnya mereka create something. Coba bayangkan kalau suatu saat Indonesia itu punya happiness yang luar biasa. Jadi dia punya dia anak-anaknya bisa sekolah, bisa mendapatkan gizi yang baik. Terus mereka itu tidak terlalu berpikir berat esok pagi. Kalau orang-orang yang belajar social crisis ya di beberapa negara perang atau negara apa, saya pernah juga ke Iran ya, ngelihat bagaimana kondisi di sana, atau misalnya negara orang-orang pengungsi. Saya pernah bicara dengan anak pengungsi dari Afghanistan gitu, bagaimana mereka memandang hidup. Tapi ada satu gini, saya pengungsi katanya. Kalau dia bilang satu lagi anaknya ngomong kayak gini, kami di sini dan dibayarin. Nah beda kan. Nah jadi who knows, itu buku mohon doanya jadi. Dan nanti boleh lihat saya tampil di Safe Space. Dan bagi teman-teman yang pengen pesan buku, silakan di follow di Lentera Pustaka Indonesia, IG-nya Pusaka Indonesia ya itu. Dan kemudian bisa di Adrida Pulungan, nanti tim kita akan send the books gitu. Dan bisa juga review mana puisi yang paling disuka, bisa di hashtag gitu. Ya gitulah. Bisa. Oke, ditunggu ya Bu, sukses dengan bukunya. Iya benar-benar, makasih loh udah segalanya diundang juga loh. Iya Bu, sama-sama. Jadi juga happy years, jangan lupa buat cek juga Instagramnya Happy Indonesia, karena di situ juga mulai ada juga banyak. Iya, keren loh. Konten-konten tulisan juga ada di situ, di voice overin juga ada. Iya, gitu. voice overin ya, wah Ada quotes gitu Bu. Iya. Makanya saya suka karena kata happy gitu. Kalau itu benar-benar bikin jatuh cinta kan, happy kok bisa ya? Oh iya ya, mari-mari aja lah biar happy semua kan. Iya, jadi di Instagramnya ada @happyindonesia_ gitu. Terus juga di YouTube juga ada untuk menonton podcastnya yang bakal dijadiin video juga di YouTube. Jadi jangan lupa buat cek media sosialnya. Dan juga Happy Indonesia tuh punya loh Bu, ini jasa peer counseling. Yang mana kalau misalnya orang pengen bercerita bisa ke peer counselors kami gitu. Jadi ya nulis bisa, tapi cerita ke orang lain juga why not gitu kan. Boleh. Jadi happy years, jangan lupa untuk tonton episode kedua ini. Jangan lupa juga buat tunggu episode selanjutnya, karena diskusinya bakal seru banget gitu. Jadi Ibu Adrida, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih
atas Ya. ilmu-ilmunya Ya. yang sangat-sangat bermanfaat. Iya, makasih. Kita sampai ketemu kapan-kapan, Kapan Bu. lagi? Ya, makasih banyak ya undangannya. Be Iya, happy sama-sama. and always get some poetry to touch your soul. Yes. Oke.